Semuanya berawal di dunia fantasi. Di sana, seekor goblin sedang mengasah pisaunya di tengah-tengah tumpukan mayat manusia. Dari dalam sebuah tambang kayu terdekat, seorang pria berteriak dengan marah, memerintahkan seseorang untuk menyumpal mulut seorang wanita sebelum ia mematahkan giginya. Di luar, goblin tersebut telah mengalahkan semua penjaga tambang sambil mendengar suara erangan tertahan dari dalam. Menyadari apa yang sedang terjadi di sana, ia memasang wajah serius dan kemudian menyunggingkan senyuman sinis. Di dalam, seorang wanita muda diikat dan disumpal, menangis putus asa dalam ketakutan. Salah satu penculik membaca kartu identitasnya dengan suara keras, menemukan bahwa namanya adalah Jung Hayon dan ia tinggal di Seoul. Pria itu berkomentar dengan terkejut bahwa ia biasa tinggal di tempat yang sangat mewah. Ia berjalan mendekatinya dan bertanya apakah ia sudah tenang dan siap mendengarkan mereka sekarang. Penculik itu mengatakan ia mengerti reaksi Hayon, karena sangat gila bisa hidup normal lalu tiba-tiba dilemparkan ke dunia fantasi. Ia menjelaskan bahwa tempat ini benar-benar dunia monster dan sihir, sementara yang lain mengejek ekspresi putus asanya. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka juga pernah dibawa ke sini sebelumnya dan tugas mereka sekarang adalah membantu para pendatang baru. Ia melangkah lebih dekat dan mengatakan bahwa Hayon pasti akan membutuhkan bantuan mereka, lalu bertanya apakah ia ingin tahu mengapa ia harus mematuhi mereka. Ia menunjukkan kepala pacar Hayon dan memperingatkan bahwa jika ia tidak menerima bantuan mereka, ia akan berakhir persis seperti pria itu. Hayon jatuh dalam keputusasaan total setelah melihat hal itu dan kemudian pingsan karena syok. Penculik itu mengeluh bahwa Hayon pingsan lagi, tetapi temannya mengatakan akan lebih mudah untuk langsung mematahkan giginya agar ia menurut. Mereka mulai berdebat, dan kaki tangan ketiga yang mengenakan jubah meminta mereka untuk tidak merusak wajahnya, karena sudah lama sejak mereka menangkap gadis cantik seperti itu. Aku berharap sang protagonis menebas keparat-keparat ini. Pria berhodiah itu melangkah menjauh, mengatakan bahwa Hayon adalah gadis tercantik yang muncul di sekitar sini belakangan ini, jadi mereka harus bersikap lembut. Penculik lainnya menyarankan agar mereka membangunkan Hayon terlebih dahulu, karena menyeret tubuhnya yang pingsan kembali ke markas mereka akan tidak mungkin dilakukan. Tiba-tiba, seseorang berkata bahwa ia merasa jijik dan bahkan tidak sanggup melihatnya, membuat yang lain bingung. Penculik berambut pirang mengira pria berhodiah itu yang mengatakannya, merasa terganggu oleh komentar tersebut dan bertanya apakah ia memakan sesuatu yang buruk sehingga bertingkah seperti itu. Ia terus mengutuk temannya karena mengabaikannya, tetapi ia sama sekali tidak merespons. Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka duga. Sang protagonis telah melempar pisau tepat ke tenggorokan si bajingan itu. Dua penculik lainnya berdiri di sana, benar-benar kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi. Goblin itu mengambil senjatanya kembali dan berkomentar bahwa para penjahat menjijikan itu tampaknya sedang bersenang-senang. Para penculik melihat ke arah suara tersebut dan ketakutan saat melihat sesosok makhluk di sana. Protagonis muncul di hadapan mereka dan dengan mengancam menyarankan agar mereka memainkan permainan yang berbeda mulai sekarang. Selanjutnya, ia melemparkan belati ke arah kedua pria itu. Keduanya berhasil menepisnya dengan tangan mereka, menyadari bahwa lawan mereka mengincar titik-titik vital secara langsung. Sang pemimpin mencoba untuk tenang, mengatakan bahwa musuh tersebut hanyalah seekor goblin yang lemah dan memerintahkan rekannya untuk menghabisinya. Sedikit demi sedikit, gadis itu mulai sadar kembali. Sementara itu, protagonis bersiap memastikan para karakter figuran ini tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Ia kemudian mengubah cara memegang pisaunya, menggenggamnya seperti kunai. Setelah itu, ia menghindari serangan pria berpirang tersebut. Dan tepat saat si keparat itu hendak mengayunkan senjatanya lagi, protagonis mengerahkan seluruh kemampuannya, menebas kaki si penjahat. Penjahat itu langsung jatuh berlutut, berteriak kesakitan. Adegan ini sangat memuaskan untuk disaksikan. Tanpa buang-buang waktu, protagonis menancapkan pisau ke leher sang penjahat. Melihat hal itu, penculik terakhir menjadi panik saat melihat rekannya terbujur kaku tak bernyawa di tanah. Sementara itu, Hayan menyaksikan semuanya, tidak mampu memproses adegan gila ini. Protagonis menyerang penjahat terakhir, bertanya mengapa ia malah berdiri diam sementara permainan masih berlangsung. Dalam keputusasaan, pria itu mulai mengayunkan pedangnya secara liar dan berteriak menyuruh monster hijau itu menjauh darinya. Ia kemudian bersiap menyerang goblin dengan seluruh kekuatannya. Namun, protagonis mengambil momentum dan melancarkan flying dropkick, menghantamkan kedua kakinya langsung ke dada pria itu. Tendangan itu bahkan terlihat menyakitkan bagiku. Setelah hantaman tersebut, goblin melakukan backflip dan mendarat dengan mulus di atas kedua kakinya. Sang penjahat terkapar tak berdaya di tanah. Gadis itu menyaksikan pemandangan tersebut sambil menangis, sementara penculik yang ketakutan merangkak mundur, memohon kepada sang monster untuk tidak mendekat lagi. Ia mencoba bernegosiasi dengan menawarkan makanan, dengan putus asa menyebutkan bahwa ia mendengar goblin berbicara dalam bahasa manusia sebelumnya. Dalam kepanikan, pria itu memohon agar mereka bisa membicarakannya baik-baik, mengatakan bahwa goblin itu tampak seperti monster yang baik. Goblin sepenuhnya mengabaikan permohonan itu, mengangkat belatinya, dan pria itu menjerit putus asa, memintanya untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Tanpa ragu-ragu, makhluk itu menghujamkan bilah pisaunya ke dada sang penculik, akhirnya menumbangkan keparat itu untuk selamanya. Goblin menghela napas kelelahan, berkomentar bahwa situasinya sangat melelahkan. Tiba-tiba,
Ia terkejut saat menyadari bahwa Hayan masih berada di sana, menatapnya dalam keheningan. Wanita muda itu terus gemetar ketakutan, menangis tanpa henti setelah menyaksikan kebrutalan semacam itu. Goblin memungut belatinya dan memutuskan bahwa ia harus mengurus situasi gadis itu juga. Ia berjalan pelan ke arah Hayan dengan bilah pisau di tangan, membuat gadis itu semakin ketakutan. Dengan senyum menyeramkan di wajahnya, ia berkomentar bahwa Hayan masih berada di sana selama ini. Namun, ia hanya memotong tali pengikatnya, dan wanita muda itu duduk di tanah sambil memegangi pergelangan tangannya. Dengan suara terbata-bata, ia memandangnya dengan penuh ketakutan dan bertanya apakah ia juga orang Korea. Goblin berjongkok dan membalas, bertanya apakah ia benar-benar terlihat seperti orang Korea atau bahkan seperti manusia sama sekali. Hayan bersikeras, mengatakan bahwa ia berbicara bahasa mereka, mengerti apa itu kartu identitas, dan bahkan telah menyelamatkannya. Goblin menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong, dan memperjelas bahwa ia tidak menyelamatkannya dengan sengaja. Dalam keputusasaan dan tangisan, ia memohon agar Goblin menjelaskan segalanya, karena ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Goblin menunjuk ke arah mayat-mayat para penculik dan bertanya apakah ia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sampah-sampah tadi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua tadinya menjalani kehidupan normal sampai tiba-tiba dilemparkan ke dunia fantasi yang mengerikan ini. Hayan terus menangis tanpa mengerti apapun, mengeluhkan seluruh cerita yang membingungkan tentang dunia lain ini. Melihat keputusasaannya, Goblin hanya menyunggingkan senyum sinis. Ia menyatakan bahwa Hayan seharusnya sudah bisa melihatnya sekarang, membuat wanita muda itu kebingungan. Goblin bertanya apakah ia tidak melihat notifikasi misi yang muncul, dan ingin tahu misi apa yang mendarat untuknya. Tiba-tiba, layar hologram sistem berwarna biru muncul di hadapan Hayan, membuatnya terkejut. Goblin tertawa dan menyuruhnya untuk terus menyelesaikan misi agar bisa beradaptasi dengan tempat ini, karena mereka bahkan memberikan hadiah kepada mereka yang berkinerja baik. Goblin membalikkan badan dan mulai berjalan pergi, dengan dingin menyuruhnya untuk berjuang demi kehidupannya sendiri jika ia ingin bertahan hidup. Dalam keputusasaan, ia berlari dan meraih lengannya, memohon agar Goblin menjelaskan sedikit lagi karena ia masih belum mengerti apapun. Tindakan itu membuat Goblin sangat murka. Ia dengan kejam mencengkeram rambut Hayan dan menariknya berdiri, membuat Hayan berteriak kesakitan dan panik. Makhluk itu menempelkan ujung tajam belatinya yang berlumuran darah tepat di leher sang gadis. Ia membentak, menyebutnya naif dan dengan penuh ancaman memperingatkan bahwa dirinya adalah hal paling berbahaya di tempat ini. Ia mengancam bahwa ia berencana untuk membantai setiap manusia yang ditemuinya dan bahwa ia hanya mengampuni Hayan karena sebuah kebetulan sesaat. Sambil menangis keras dengan belah pisau di lehernya, Hayan bertanya mengapa ia melakukan ini jika ia memiliki kekuatan untuk membantu mereka. Pertanyaan itu membuat Goblin tertegun sejenak, teringat saat ia melontarkan pertanyaan persis yang sama di masa lalu. Dalam kenangan itu, di bawah badai hujan yang lebat, dirinya di masa lalu sedang menangis sambil mendekap tubuh tak bernyawa dari kekasih tercintanya, Seulgi, di dalam pelukannya. Ia memohon dengan putus asa di tengah hujan, hancur mengetahui bahwa segalanya telah berjalan salah. Wanita muda di dalam pelukannya tidak lagi menunjukkan reaksi apapun, menegaskan tragedi mengerikan yang telah terjadi. Pada saat itu, langkah kaki berat dari seseorang yang mengenakan zirah terang dan megah mulai mendekati mereka. Pemuda itu mendongak dengan amarah dan rasa sakit saat mengenali sosok yang mendekat dengan begitu angkuh. Di hadapannya berdiri seorang prajurit berlapis zirah perkasa yang memegang pedang emas di tengah badai. Wanita berhati dingin itu dikenal oleh semua orang di dunia fantasi ini sebagai pedang suci legendaris, Hayuri. Pemuda itu menjerit penuh amarah, mengenang bahwa wanita itu berjanji untuk membantu mereka bertahan hidup dan kembali pulang. Ia terus berteriak dengan kebencian dalam suaranya, mempertanyakan mengapa wanita itu tidak turun tangan untuk menyelamatkan mereka dari tragedi tersebut. Dengan dinginnya, Yuri berkata bahwa ia menyesali apa yang terjadi, namun mengklaim bahwa misi telah tercapai dan itu adalah pengorbanan yang mulia. Ia mengangkat pedang emasnya dan menyatakan bahwa karena pemuda itu telah membunuh sekutunya sendiri, ia kini akan menemui ajalnya sebagai seorang pengkhianat. Pemuda itu mencoba membela diri, berteriak bahwa para prajurit telah membunuh Seulgi beserta bayi yang dikandungnya dan bahwa ia hanya berusaha menghentikan mereka. Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun, Yuri menebas lehernya dengan pedangnya. Saat ia jatuh tak bernyawa ke tanah, wanita itu menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Di ambang kematiannya, pemuda itu dengan pahit mempertanyakan apa arti sebuah pengorbanan mulia dan bertanya-tanya mengapa ia disebut sebagai pengkhianat. Ia menyadari bahwa semua kata-kata itu tidak lebih dari kebohongan besar yang diciptakan untuk menutupi kekejaman sang prajurit. Dikuasai oleh amarah yang luar biasa, pemuda itu mengutuk setiap manusia menjijikkan dengan napas terakhirnya sebelum menghembuskan napas terakhir. Ia berpikir bahwa ia akan membayar berapapun harganya jika ia bisa mendapatkan kesempatan untuk merobek-robek mereka semua dengan tangannya sendiri. Kembali ke masa kini, Goblin mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi gelap sambil menatap tajam ke arah gadis berambut pirang yang berdiri di hadapannya. Ia bertanya apakah Hayan benar-benar ingin tahu mengapa ia bertindak seperti itu dan memutuskan bahwa ia akan mengungkap kebenaran itu kepadanya. Goblin itu berteriak bahwa ia sangat membenci manusia, dengan marah mengungkapkan bahwa dirinya sendiri bukan lagi bagian dari mereka.
Ia melangkah mendekati wajah wanita itu dan menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa ia sekarang termasuk dalam ras kulit hijau. Dalam ingatannya, prajurit gigi Hayuri terus menegaskan bahwa pengorbanan mereka adalah mulia dan misi telah tercapai. Wanita itu mengarahkan pedangnya dengan jijik dan memperingatkan bahwa karena membunuh sekutunya, ia akan menemui ajalnya sebagai seorang pengkhianat. Pemuda itu balas berteriak dalam keputusasaan bahwa prajurit wanita itu telah membunuh seulgi tercintanya beserta anak yang akan mereka miliki, dan ia hanya mencoba menghentikannya. Tanpa mendengarkan, prajurit wanita itu melancarkan serangan fatal sambil dengan dingin memerintahkan pengkhianat itu untuk menutup mulutnya sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu jatuh tersungkur ke tanah yang berlumpur, darah memancar dari lehernya yang terluka parah. Di saat-saat terakhirnya, bayangan saat ia mendekap tubuh seulgi terngiang di benaknya, mempertanyakan ketidakadilan dari pengkhianatan tersebut. Ia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap manusia-manusia munafik itu dan bersumpah akan mengutuk setiap dari mereka sampai akhir zaman dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah. Keinginan terakhirnya adalah bisa mencabik-cabik dan menghancurkan semua manusia dengan tangan kepalanya sendiri. Tiba-tiba, kesadarannya bangkit, mengapung di antara gelembung-gelembung di dalam sebuah danau gelap yang dalam. Ia muncul dari air dengan tersengat napas yang putus asa dan ketakutan untuk menghirup udara. Sambil terengah-engah di tengah danau, pemuda itu melihat dirinya sendiri dengan sangat bingung, tidak bisa memahami bagaimana ia masih bisa hidup. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan putus asa memanggil nama Solji tercintanya untuk mencari tahu di mana wanita itu berada. Ia menyadari tubuhnya sangat berbeda dan merasa panik karena tidak tahu di bumi mana ia berakhir. Pemuda itu menyadari bahwa dirinya sedang berdiri tepat di tengah lingkaran pemanggilan magis bercahaya yang mengapung di atas air. Ia merasakan sakit yang aneh di mulutnya dan terkejut menyadari bahwa ia sekarang memiliki taring monster yang tajam. Melihat cakar hijaunya, ia panik bertanya pada dirinya sendiri apa yang sedang terjadi dan mengapa ia berubah menjadi seperti itu. Sesosok makhluk besar yang mengenakan topeng tengkorak membacakan mantra misterius, mengatakan bahwa cahaya bulan telah membimbingnya dan bahwa darah manusia telah mati. Goblin yang baru lahir itu menatap sosok mengerikan tersebut dengan mata terbelalak, terpaku karena syok oleh situasi itu. Dukun tersebut secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Morksul, pemimpin spiritual dan dukun dari para prajurit suku monster itu. Morksul mengulurkan tangan bercakarnya dan menyatakan bahwa ia akan menganugerahkan nama baru kepadanya, menjadikannya anggota resmi suku Goblin. Dukun yang berwibawa itu melakukan ritual pembaptisan dan mulai mengucapkan nama baru yang akan disandang oleh makhluk itu mulai saat itu. Ia memproklamirkan dengan lantang dan jelas bahwa nama pemuda yang baru lahir itu adalah Gorlze. Gorlze menyentuh dadanya sendiri, kebingungan dengan nama tersebut, sementara sang dukun menyadari bahwa pemuda itu memiliki potensi untuk menjadi seorang prajurit yang hebat. Kemudian, seorang prajurit orc menganalisis mayat manusia dan mencatat bahwa titik-titik vital diserang dengan presisi, mengenali teknik Gorlze. Ia tersenyum bangga melihat bahwa pemuda itu dapat bertarung dengan sangat baik melawan manusia dan dengan tegas menyatakan bahwa pemuda itu adalah prianya. Prajurit wanita itu berjongkok di hadapan pembantaian tersebut dan memerintahkan sisa kelompok goblinnya untuk menunggu di sana sementara ia bergerak maju. Ia mengangkat busurnya dengan kegembiraan dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang bahwa dirinya, Mev, akan pergi mencari pasangannya, Gorouzi. Kembali ke masa kini, Gorouzi mengalihkan pandangannya dari wanita muda berambut pirang itu dengan ekspresi serius dan penuh pertimbangan. Ia mulai berjalan pergi dan menyuruh Hayan untuk enyah dari tempat itu secepat mungkin sebelum ia berubah pikiran. Dengan putus asa, gadis itu berlari mengejarnya dan memohon untuk tetap berada di sisinya, berjanji akan melakukan apa saja yang ia perintahkan. Oh, waifu gratis. Daftarkan aku juga. Goblin itu berbalik, marah karena kegigihannya, dan bertanya apakah gadis itu sudah gila karena ingin mengikuti monster yang baru saja merenggut nyawa tepat di depan matanya. Hayan balas membentak, mengatakan bahwa manusia telah mengkhianatinya dan menghabisi temannya sementara pria itu menyelamatkannya, lalu bertanya siapa sebenarnya monster yang sebenarnya di sini. Sambil menangis terseduh-seduh, gadis itu berteriak putus asa bahwa ia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya di dunia yang kejam ini selain pria itu. Gorouzi memberikan sentilan ringan di dahi gadis itu dan menyebutnya naif karena berpikir dengan cara konyol seperti itu. Ia menjelaskan bahwa bersikap begitu cepat mempercayai siapapun justru menjadi alasan mengapa gadis itu mengalami situasi yang begitu mengerikan. Goblin itu melangkah lebih dekat dan memperingatkan dengan serius bahwa sama sekali tidak ada apapun dan siapapun yang dapat dipercaya di tempat yang penuh musuh ini. Ia mengungkapkan bahwa gadis itu bukanlah manusia pertama yang dipanggil dan membagikan informasi bahwa ada beberapa kamp penyintas yang tersebar di sekitar wilayah tersebut. Ia meyakinkan bahwa di kamp-kamp itu, gadis itu pasti akan menemukan orang-orang yang jauh lebih layak untuk dipercayai daripada monster sepertinya. Kemudian, Goblin itu mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah belati kecil kepada wanita muda berambut pirang itu. Hayan menjadi bingung menerima senjata tersebut sementara Gorouzi memperingatkan bahwa untuk bertahan hidup di antara manusia, suatu hari nanti ia harus membayar harga yang sangat mahal. Ia menyuruh gadis itu menyembunyikan belati tersebut dengan baik dan mengajarinya bahwa mendaratkan beberapa sayatan pada kulit lawan dapat memberikannya kesempatan nyata untuk memenangkan pertarungan. Goblin itu memalingkan punggungnya dan memperingatkan bahwa percakapan telah berakhir, mengancam bahwa jika gadis itu mencoba berbicara dengannya lagi, ia benar-benar akan mati di tangannya. Hayan dengan putus asa memohon padanya untuk menunggu.
memohon untuk setidaknya mengetahui namanya sebelum ia pergi. Ia ragu-ragu sejenak dan hampir mempertimbangkan untuk mengungkapkan nama manusianya yang dulu, Kim Taesung, namun mengurungkan niatnya pada detik berikutnya. Ia kemudian menjawab dengan tegas bahwa namanya sekarang adalah Gorols, Sang Wadah Agung. Beberapa waktu kemudian, goblin itu dengan tenang mulai menggeledah sebuah peti besi untuk mencari perbekalan. Pemanah Mev muncul di belakangnya dan bertanya mengapa ia membiarkan wanita manusia itu kabur, mengingatkannya bahwa ia mengatakan akan membasmi mereka semua. Gorols berbalik dengan terkejut saat menyadari kehadiran Mev di dalam tambang kayu itu. Mev dengan nada cemburu berkomentar bahwa gadis manusia itu mengambil belati Gorols dan mengeluh bahwa bahkan dirinya sendiri belum mendapatkan senjata darinya. Anehnya, goblin ini cukup menjadi waifu. Goblin itu berjongkok dan menjelaskan bahwa menghabisi manusia lemah seperti gadis itu hanya buang-buang waktu saja dan tidak memberikan poin pengalaman. Mev menjadi salah tingkah dan bersemangat, memuji dorongan semangat pria itu untuk hanya memburu manusia yang kuat, dengan bangga mendeklarasikan bahwa pria itu benar-benar adalah miliknya. Jika kalian menyukai dan memberi komentar, aku akan mengirimkan goblin seperti ini kepada kalian. Ia bertanya dengan rasa penasaran seberapa kuat sebenarnya prajurit pedang suci yang ingin sekali dibunuh oleh pria itu. Gorols memalingkan punggungnya dan menjelaskan dengan nada jijik bahwa hasratnya untuk menghabisi wanita itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan wanita tersebut. Dengan kemurkaan yang pekat terukir di wajahnya, goblin itu menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan mereka yang telah merenggut segalanya darinya. Pemanah Mev melangkah mundur, terlihat ketakutan oleh aura kebencian luar biasa yang dipancarkan oleh pasangannya. Goblin itu mengenang dengan kepahitan mendalam alasan mengapa ia hidup dan orang yang ingin sekali ia lindungi di kehidupan masa lalunya. Ia menunjuk dirinya sendiri dan dengan marah menambahkan bahwa selain menghancurkan segala sesuatu yang dicintainya, manusia juga telah merenggut nyawanya. Gorols berjalan maju dengan penuh amarah, mengatakan bahwa karena ia bangkit kembali dengan wujud monster ini, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya sekarang. Ia menyatakan dengan lantang bahwa ia telah bersumpah untuk membayar berapapun harganya demi mencabik-cabik setiap musuhnya. Mev mendengarkan semuanya dengan rasa terkejut yang luar biasa, terkesan oleh kedalaman dendam yang dibawa oleh pasangannya di dalam dadanya. Kebencian di dalam diri goblin tersebut mengambil wujud bayangan iblis bermata merah menyala, bersumpah untuk membalas semua penderitaan di masa lalu. Keinginan untuk balas dendam membara dengan intens di mata makhluk itu, dan ia tidak akan beristirahat sampai ia melihat musuh-musuhnya tumbang. Sumpah bisu di dalam benaknya memperkuat tekad bahwa ia akan menagih setiap tetes penderitaan secara utuh. Tiba-tiba, Mev menendang kakinya dengan keras, menyadarkan goblin tersebut dari lamunan penuh amarahnya dan membuatnya kembali tenang. Terkejut dengan reaksi tersebut, Gorols dengan cepat mendekat dan memanggil nama Mev untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Sang pemanah menangis sambil meringkuk, mengatakan bahwa ia merasa ngeri ketika pasangannya mengamuk seperti itu, yang membuat sang goblin meminta maaf karena telah membuatnya ketakutan. Gorols menyuruhnya untuk mengumpulkan yang lain guna mengumpulkan semua barang yang berguna dan menyerahkannya kepada sang dukun, dan Mev dengan gembira setuju untuk menuruti lelakinya. Mev berlari dengan ceria keluar dari gua dan memanggil para Granskin lainnya untuk masuk dan segera bekerja. Gorols berjalan ke puncak tebing berbatu untuk mengamati luasnya cakrawala di dunia misterius itu. Angin bertiup kencang sementara sang goblin diam-diam mengawasi hutan di bawah, tenggelam dalam pikirannya. Ia mempertahankan tatapan tenang yang penuh pertimbangan, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Jauh dari tempat itu, pemuda Hayan terus berlari tergesa-gesa menembus hutan untuk menjauh dari bahaya sejauh mungkin. Gorols mengaktifkan layar sistem biru miliknya untuk memeriksa kemajuan pencariannya saat ini. Notifikasi tersebut menunjukkan misi berjudul Whisper of the Moonlight, yang mengindikasikan bahwa ia telah memburu 29 dari 30 manusia yang dibutuhkan. Ia mencatat bahwa ia hanya butuh satu eliminasi lagi untuk mendapatkan hadiah evolusi menjadi prajurit goblin. Sang goblin menilai bahwa gerakannya menjadi jauh lebih cepat setelah menjadi goblin pertempuran dan semuanya akan menjadi lebih mudah setelah evolusi berikutnya. Mev menghentikan pikirannya dengan memanggilnya dengan suara lantang tepat di belakangnya. Sang pemanah dengan penuh semangat mengatakan bahwa ia telah membereskan semua barang yang berguna dan bertanya apa rencana selanjutnya. Gorols memperingatkan bahwa beberapa penyintas berhasil melarikan diri selama penyergapan dan mereka pasti akan segera membawa bala bantuan. Dengan senyuman licik, ia menyarankan agar mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan tambang itu sebagai kuburan bagi manusia-manusia tersebut. Matahari bersinar terang di langit biru, menandai berjalannya waktu dan dimulainya persiapan untuk bentrokan. Suara dentingan logam dan alat-alat mulai bergema dari dalam pintu masuk gua kayu yang gelap. Di dalam, Mev menyeka keringat di dahinya setelah melakukan usaha fisik yang berat untuk mengangkat batu-batu besar. Gors berlari mendekat dan menarik perhatiannya, menyuruhnya menangani segala sesuatunya dengan lebih hati-hati, dan Mev langsung meminta maaf. Tiba-tiba, salah satu pekerja goblin berteriak, memanggil Gors dengan sebutan ketua, membuat sang prajurit bingung dengan gelar baru tersebut. Goblin berparut itu menyunggingkan senyum lebar dan dengan bangga menyatakan bahwa mereka melakukan semuanya persis seperti yang ia perintahkan. Ia menunjuk ke arah terowongan yang diblokir dan menjelaskan dengan penuh kepuasan bahwa mereka telah selesai menempatkan semua rintangan di jalurnya. Gors berterima kasih kepada semua atas usaha mereka, namun mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah pemimpin mereka, meskipun yang lain bersikeras bahwa ia memang ketuanya.
Goblin berparut itu menyatakan bahwa ia melihatnya bertarung dengan berani melawan manusia, itulah sebabnya ia menerima Gors sebagai satu-satunya ketua mereka. Ia berbalik ke arah kerumunan monster yang berkumpul di tambang kayu dan bertanya dengan lantang apakah yang lain tidak setuju dengan hal itu. Semua goblin mulai berteriak dan merayakan dengan gembira, menyatakan secara serentak bahwa mereka menerima Gors sebagai pemimpin baru mereka. Mev bergelengan di lengan Gors dan dengan imut mengumumkan kepada semua orang bahwa ia juga menerimanya, tetapi sebagai lelaki pilihannya. Tiba-tiba, seorang pengintai goblin berlari masuk dengan panik dan memperingatkan bahwa gerombolan besar manusia sedang mendekati lokasi tersebut. Gors memancarkan senyuman garang dan memerintahkan semua goblin lainnya untuk segera berlari dan bersembunyi jauh-jauh. Ia menolak kepada sang pemanah dan bertanya apakah ia bisa membantu menghadapi situasi tersebut. Mev dengan gembira menyiapkan busurnya dan dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menembakkan panennya untuk melindungi lelaki miliknya. Gors tersenyum, memperlihatkan gigi tajamnya, dan dengan antusias berkomentar bahwa sudah waktunya untuk memulai pesta ini. Di luar, bala bantuan manusia tiba di lokasi. Salah satu dari mereka menunjuk dengan panik ke arah genangan darah yang besar di tanah. Pemimpin tentara bayaran, yang membawa kapak raksasa, menggerutu kesal saat mendengar bahwa seekor goblin tunggal menyebabkan semua kekacauan itu. Ia mencengkram sang pengintai dengan marah dan bertanya apakah ia sedang bercoh. Namun pria itu bersikeras dengan gemetar bahwa bosnya berkata demikian karena ia tidak melihat pemandangan aslinya. Pengintai itu dengan panik menjelaskan bahwa monster kecil itu bertarung bagaikan makhluk buas dan membantai seluruh kelompok mereka tanpa kesulitan. Pemimpin tersebut menjadi semakin marah, menyuruh pria itu untuk menutup mulutnya dan berhenti dengan alasan pengecut. Kehabisan kesabaran untuk alasan, ia membanting pengintai itu dengan keras ke tanah berumput. Sang pemimpin memerintahkan Zhong Jie untuk memimpin pasukannya masuk ke dalam tambang dan menangkap goblin itu hidup-hidup karena ia ingin melihat sendiri apakah itu benar. Zhong Jie mengambil alih komando kelompok tentara bayaran dan berteriak agar semua orang masuk ke dalam gua dengan tekad menangkap makhluk itu hidup-hidup. Namun, begitu mereka mendekat, sebuah panah presisi yang ditembakkan dari dalam tambang tepat mengenai kepala tentara bayaran terdepan. Pria itu langsung tewas seketika, membuat tentara bayaran lainnya berada dalam siaga tinggi. Pemimpin kelompok tersebut menggertakkan giginya karena marah, tidak dapat memahami dari mana penyergapan mendadak itu berasal. Salah satu tentara bayaran menunjuk ke pintu masuk gua yang gelap dan berteriak, memperingatkan bahwa pemanah goblin berada tepat di sana. Dengan kelincahan luar biasa, Mev menarik tali busurnya sekali lagi dan melakukan tembakan presisi lain ke arah para penyusup. Panah itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam salah satu tentara bayaran tepat di kakinya, membuat darah mengucur deras. Pria yang terluka itu menjerit kesakitan di tanah sementara sang pemimpin menggerutu dengan marah, menyebut anak buahnya sendiri sebagai sampah yang tidak berguna. Dari dalam, Mev memberikan senyum sinis dan berkomentar bahwa manusia adalah makhluk yang sangat bodoh. Ia kemudian berbalik dan berlari cepat ke kedalaman gelap galeri tambang. Pemimpin tentara bayaran meraung penuh amarah, memerintahkan anak buahnya untuk berhenti bermain-main dan segera menangkap monster itu hidup-hidup sekarang juga. Didorong oleh teriakan bos mereka, kelompok manusia bersenjata itu menyerbu dengan beringas ke dalam terowongan gua. Mev terus berlari dengan kecepatan tinggi melalui tikungan sempit di terowongan untuk memancing musuh lebih jauh ke dalam. Dengan sangat ringan, ia melompati jebakan yang dipasang di lantai agar tidak terjebak oleh triknya sendiri. Sang pemanah mendarat dengan mulus dan terus berlari menuju titik temu yang telah disepakati dengan pasangannya. Para tentara bayaran mengejar di belakangnya sambil berteriak dengan marah untuk menangkap monster terkutuk itu sekali untuk selamanya. Namun, saat mereka berlari membabi buta, para pria itu secara tidak sengaja melewati kawat sandung tipis yang direntangkan di lantai tanpa menyadarinya. Mev mendekati Gorols dan memberitahukannya bahwa musuh masuk perangkap, dan sang goblin memujinya seraya menyuruh mereka mengambil jalur pelarian lain. Ia dengan senang hati menyetujui rencana tersebut dan kedua goblin itu mulai berlari bersama menuju pintu darurat. Di luar, pemimpin tentara bayaran mengawasi dalam diam saat sisa pasukannya memasuki tambang. Ia mendesah frustrasi, menggerutu bahwa ia merasa sangat malu karena markas rahasia mereka diserbu oleh seekor goblin biasa. Di dalam gua, kelompok penyerang maju dengan cepat dengan pedang terhunus, mengira kemenangan sudah di tangan. Namun, kawat yang mereka lewati memicu mekanisme yang menciptakan percikan api dekat kotak-kotak yang ditumpuk di sudut. Di luar, pemimpin tentara bayaran mendengar suara aneh dari pintu masuk dan memutuskan untuk melangkah masuk untuk menyelidiki. Ia melangkah sedikit ke dalam dan mendapati tumpukan batu serta papan kayu, bertanya-tanya apakah goblin itu benar-benar berpikir hal tersebut akan menghentikan mereka. Dengan mengamatinya lebih dekat, tentara bayaran itu secara mengejutkan mengakui bahwa makhluk itu cerdas dan tahu cara menggunakan otaknya jauh lebih baik daripada anak buahnya. Pria itu berjongkok dengan kapak masif di tangannya untuk menganalisis detail barikade mencurigakan tersebut. Ia menarik sepotong kayu dan wajahnya memucat saat melihat peti mesiu yang disimpan tepat di tengah struktur itu. Muncul bawahan lain yang menunjuk jauh ke dalam dan memperingatkan bahwa sang pemimpin harus melihat hal ini. Namun, pria itu sudah menyadari bahaya yang mengancam. Dalam keputusasaan dan ketakutan total, pemimpin tentara bayaran itu mengeluarkan jeritan memekakan telinga yang memerintahkan semua orang untuk keluar dari tempat itu. Bawahan tersebut menjadi bingung karena tidak mengerti perintah itu tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum percikan api pertama menyala.
Ledakan api dan asap yang sangat besar melahap galeri gua secara instan, menelan segala sesuatu di jalurnya. Panas ekstrim itu menguapkan para tentara bayaran dalam sedetik, mengubah daging dan tulang menjadi abu di tengah kobaran api. Dampak ledakan tersebut meledakkan seluruh pintu masuk tambang kayu, melontarkan bola api raksasa dan puing-puing keluar. Para tentara bayaran yang berada di luar terlempar jauh oleh gelombang kejut ledakan tersebut, menjerit ketakutan. Salah satu yang selamat jatuh ke atas rumput, batuk-batuk hebat akibat asap hitam, dan mengutuk goblin keji itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Seluruh pintu masuk gua runtuh akibat longsoran batu besar, mengubur kuburan para penyusup tersebut secara permanen. Menyaksikan asap hitam dari kejauhan, Mev terkesan berkomentar dengan terkejut bahwa ledakan itu benar-benar sangat besar. Ia berbalik ke arah Gorus saat menyadari pasangannya terdiam dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Tiba-tiba, lingkaran sihir biru yang bersinar muncul di bawah kaki Gorus, mengejutkan sang pemanah yang meneriakkan namanya. Sistem mengirimkan notifikasi yang mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misi eliminasi dan kini akan berevolusi menjadi kelas prajurit goblin. Cahaya biru itu memudar sepenuhnya, mengungkapkan bentuk fisik baru Gorus yang kini resmi menjadi prajurit goblin yang menakutkan. Prajurit itu menghembuskan napas panas saat ia menyunggingkan senyuman garang yang mengintimidasi, memperlihatkan taring tajamnya. Menatap tangannya sendiri, ia berpikir dalam hati bahwa ia merasakan sensasi yang belum pernah ia alami sebelumnya, bertanya-tanya apakah inilah rasanya mendapatkan kekuatan. Kembali ke pintu masuk tambang yang hancur, pengintai manusia yang selamat mengerang kesakitan sambil mencoba menghentikan pendarahan dari kakinya yang terluka. Ia menggerutu dengan marah bahwa ia telah memperingatkan mereka bahwa monster itu bukanlah goblin biasa, tetapi yang lain memilih untuk bersikap arogan dan akhirnya mati dengan cara yang menyedihkan. Tiba-tiba, pemuda itu terkejut saat bayangan menjulang di atasnya dan sebuah suara mengejek fakta bahwa seseorang selamat dari ledakan besar tersebut. Gorus muncul di hadapan sang penyintas dengan tatapan mengancam mengejek bertanya apakah pria itu kebetulan adalah seekor kecoa yang bisa selamat dari ledakan tersebut. Sang goblin menghunus belati pertarungnya yang tajam, perlahan dan mengintimidasi menggeser bilah logam dingin itu keluar dari sarungnya. Manusia yang ketakutan itu menjerit ngeri saat makhluk itu menerjangnya dengan beringas untuk menjatikannya. Gorus menindihnya ke tanah dan menekan bilah belati yang sedingin es tepat di leher pria yang ketakutan itu. Ia memperingatkan bahwa jika manusia itu ingin tetap hidup, sebaiknya ia menjawab semua pertanyaannya dengan jujur, atau ia akan berakhir sebagai makan malamnya malam ini. Di bagian lain wilayah itu, seorang penjaga pos memantau sekeliling dari atas menara kayu tempat bendera perkemahan berkibar. Ia merenungkan bahwa melihat tempat tersebut dipenuhi oleh para penyintas yang dipanggil membawa kembali kenangan nostalgia dari masa lalunya sendiri. Penjaga itu menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada yang berubah selama 1 dekade penuh dan segala sesuatunya tetap persis sama di dunia ini. Di tengah rumput tinggi, Mev dengan penuh kekhawatiran bertanya apakah sesuatu telah terjadi, tetapi Gors menjawab bahwa informasi baru ini justru menguntungkan pihak mereka. Goblin itu menjelaskan bahwa ia pertama-tama harus menemui pemimpin Morsul untuk melaporkan tentang keberhasilan kemenangan kelompok mereka baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa setelah itu, mereka akan mempersenjatai kembali para prajurit suku untuk mengeksekusi serangan berikutnya terhadap manusia. Pengintai manusia yang terikat di dekatnya memanggil sang Goblin bertanya apakah ia sekarang bisa dibebaskan dari ikatan talinya. Pemuda itu mengingatkan bahwa ia telah menepati bagian kesepakatannya dengan menandai lokasi persis camp para penyintas di petanya dan bahwa semuanya telah diverifikasi. Gor setuju dan menyatakan bahwa karena ia menepati janji-janjinya, ia akan menepati kata-katanya dan membiarkan tahanan itu hidup. Mendengar jawaban positif tersebut, sang pengintai menyunggingkan senyuman lega yang lebar, tidak percaya dengan keberuntungannya. Pria itu dengan cepat berdiri dan dengan arogan menyuruh para penjaga goblin untuk menyingkir dari jalurnya, mengatakan bahwa ketua mereka mengizinkannya pergi. Ia berjalan menjauh sambil mengejek para goblin sebagai tikus kecil yang menyedihkan sementara para monster menyunggingkan senyuman jahat di belakang punggungnya. Dengan tatapan penuh darah, kelompok goblin itu menghunus senjata tajam mereka dan menerjang dengan cepat ke punggung manusia yang tidak menaruh curiga itu. Tanpa belas kasihan, salah satu monster membenamkan belatinya yang tajam jauh ke punggung pria tersebut, membuat sang manusia mengeluarkan erangan kesakitan. Seorang goblin lain dengan cepat melompat dan membekap mulut manusia itu untuk mencegah teriakan putus asanya meminta pertolongan agar tidak menggema di seluruh hutan. Seluruh kawanan goblin mengerubungi pria tak berdaya itu dan menusuknya berulang kali hingga kekuatannya benar-benar lenyap. Gorok hanya menganalisis peta dengan tenang dan berkomentar bahwa ia berjanji untuk mengampuni nyawa pemuda itu, tetapi tidak pernah mengatakan rekan-rekannya akan melakukan hal yang sama. Tubuh sang pengintai jatuh tak bernyawa ke atas rumput, mengotori tanah hijau dengan darahnya setelah dikhianati oleh makhluk-makhluk tersebut. Kembali ke gua suku, Shaman Morzul bertanya apakah Gorok benar-benar datang untuk meminta senjata dan pasukan guna menyerang kamp manusia. Gorok berlutut di hadapan sang pemimpin dan menjelaskan bahwa ia telah memetakan posisi musuh, jumlah pasukan, dan medan dengan sempurna. Prajurit itu menjamin sukunya akan memiliki peluang kemenangan yang besar jika mereka melancarkan serangan kejutan terhadap pasukan manusia. Shaman Morzul mendengarkan argumen tersebut dengan seksama dan mengusap dagunya sambil berpikir sebelum menyampaikan keputusannya. Tiba-tiba, sebuah seruan keras menyela percintaan, ralat, percakapan, memerintahkan Morzul untuk tidak menyetujui permintaan Gorok dalam keadaan apapun. Gorok berbalik,
terlihat kesal dengan interupsi mendadak itu, untuk melihat siapa yang mencoba menyabotase rencana-rencananya. Hobgoblin masif bernama Goff muncul, berpendapat bahwa fokus suku seharusnya adalah bersiap menghadapi panggilan sang kepala suku agung yang sudah dekat. Ia menambahkan bahwa panggilan tersebut akan memerlukan perjalanan panjang, sehingga prioritas mutlak haruslah menimbun sumber daya dan merekrut lebih banyak prajurit. Morzul setuju bahwa ini memang sudah mendekati waktu tersebut, namun ia merenung bahwa ia tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk menolak permintaan Gorok. Goff menunjuk Gorok dengan nada merendahkan dan menyatakan bahwa ia hanyalah seorang pemula yang baru berevolusi, sehingga suku tidak boleh menyanyiakan sumber daya berharga untuknya. Gorok mendekatinya dan secara provokatif menyarankan agar Goff menemaninya dalam misi tersebut demi memastikan sendiri keselamatan sumber daya suku. Prajurit itu menatapnya dengan tegas dan mengejek, menambahkan bahwa hal ini hanya akan berhasil jika Goff benar-benar memiliki keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Hobgoblin raksasa itu menjadi sangat marah atas keboldanan sang pendatang baru dan dengan geram bertanya apakah Gorok meragukan kekuatannya. Ia melangkah maju dengan mengancam dan menyatakan dengan serius bahwa ia akan membuktikan nilai dan keterampilan tempurnya saat itu juga. Pada saat itu, Mev berlari dengan gembira ke dalam gua memanggil kakeknya dan menanyakan apakah Gors kesayangannya ada di sekitar sini. Goff menatap Gors dengan mata yang membara karena amarah dan dengan menantang bertanya apakah ia setuju untuk menyelesaikan ini dalam duel kehormatan. Mendengar usulan duel antara dua prajurit kuat tersebut, Mev berhenti mendadak, benar-benar terkejut dengan situasi itu. Gors menyunggingkan senyuman penuh tantangan dan memperingatkan bahwa ia menerima duel tersebut dengan syarat pihak yang kalah harus sepenuhnya tunduk pada perintah pemenang. Mendengar syarat ekstrim yang diajukan oleh sang prajurit, Mev panik dan mengeluarkan jeritan keterkejutan yang luar biasa. Sang syaman mengabaikan permohonan cucunya dan menyatakan bahwa duel kehormatan antara Goff dan Gors resmi disetujui. Tak lama kemudian, kedua lawannya berdiri berhadap-hadapan di tengah arena melingkar yang luas yang dikelilingi oleh kerumunan suku yang bersorak-sorai. Gors tetap sangat fokus dan tenang mengabaikan nyanyian para goblin yang dengan liar mendukung lawannya. Sementara itu, Goff memasang senyum arogan yang penuh percaya diri, merasa menang bahkan sebelum pertarungan dimulai. Di tribun, Goblin yang penuh bekas luka bertanya kepada Mev mengapa kepala sukunya setuju untuk melawan Goff dan mengapa ia tidak mencoba menghentikannya. Mev bergestur dengan panik menjelaskan bahwa tidak ada waktu untuk melakukan apapun karena pasangannya menerima tantangan itu terlalu cepat untuk dicegah. Shaman Morkul mengumumkan bahwa ia akan menyaksikan pertempuran tersebut dan memperingatkan bahwa mereka akan bertarung tanpa senjata atau sihir sampai salah satu menyerah atau kehilangan kesadaran. Goblin yang penuh bekas luka memperingatkan Mev bahwa Goff memiliki temperamen yang buruk dan tentu saja tidak akan membiarkan lawannya keluar dari arena dalam keadaan hidup. Morkul mengangkat tangannya dan memberikan sinyal mulai agar duel kehormatan segera dimulai. Goff mengeluarkan auman mengerikan sambil melenturkan otot-otot masifnya, menantang lawannya untuk memukulnya dengan sekuat tenaga. Sang raksasa menyerbu dengan amarah, mengatakan bahwa pemuda itu bertindak terlalu arogan hanya karena baru saja berevolusi menjadi prajurit goblin. Ia melayangkan pukulan telak dengan kepalan tangannya yang masif, berjanji untuk mematahkan setiap tulang di tubuh lawannya. Gors menghindari serangan maut tersebut dengan sangat mudah sambil mempertahankan ekspresi bosan saat kepalan tangan itu menyerempetnya. Dalam serangan balik yang cepat, sang prajurit menendang dengan keras tepat di antara kedua selangkangan raksasa yang arogan itu. Goff langsung membeku, matanya membelalak kesakitan, dan ambruk berlutut di atas tanah, mencengkeram area yang terluka dengan kedua tangannya. Memanfaatkan celah tersebut, Gorok melancarkan pukulan berat ke bagian belakang leher lawannya, membuat keseimbangannya benar-benar hilang. Tidak mampu menahan rasa sakit dan benturan, Hobgoblin masif itu jatuh tersungkur dengan wajah menghadap lantai arena yang berbatu. Seluruh penonton goblin terdiam seribu bahasa, menatap pemandangan itu dengan ekspresi kaget dan tidak percaya yang luar biasa. Beberapa pendukung Goff mulai berteriak dari tribun, mendesaknya untuk bangkit, percaya bahwa ia tidak akan menerima kekalahan. Gorok melangkah mendekati lawannya yang sudah tumbang dan bertanya apakah ia masih tidak berniat untuk menyerah, sementara sang raksasa mencoba bergumam sesuatu. Melihat lawannya masih melawan, sang prajurit menerapkan kuncian rear naked choke yang menyesakan pada leher raksasa itu untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Goff dengan panik mencoba melepaskan diri, tetapi tidak dapat lolos dari kuncian sempurna yang dikunci oleh lawannya. Sang raksasa dengan cepat mulai kehilangan kekuatan karena kekurangan udara membuatnya mengeluarkan air liur dan pingsan di pelukan prajurit tersebut. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuh hobgoblin masif itu terkulai lemas di lantai, mengakhiri duel kehormatan tersebut. Gorok berdiri sebagai pemenang atas lawannya yang telah pingsan dan berkomentar bahwa fisiknya mengesankan, tetapi teknik bertarungnya sangat buruk. Tribun meledak dalam perayaan atas kemenangan Gorok, dan Mev melompat kegirangan, merayakan prestasi luar biasa pasangannya. Shaman Mokzul turun tangan untuk secara resmi mengakui kemenangan Gorok dan menyatakan bahwa ia akan mengabulkan permintaan yang telah dibuatnya. Prajurit muda itu membungkuk dengan hormat dan secara formal berterima kasih kepada sang pemimpin spiritual atas persetujuannya. Mev dengan antusias meneriakkan namanya dan berlari menghampirinya untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya yang besar di arena. Ia melompat ke leher Gorok dalam pelukan erat, sementara goblin yang berbekas luka berlari tepat di belakangnya, memanggilnya kepala suku. Sekutu tersebut memuji kekuatan prajurit itu karena berhasil mengalahkan lawan yang begitu ditakuti, dan Mev dengan bangga menyombongkan diri,
mengatakan bahwa kekasihnya benar-benar luar biasa. Pasangannya bersumpah akan menjadi orang nomor 2-nya, dan Mev mengumumkan bahwa mereka akan segera kawin sebelum hari berakhir, membuat Gorok merasa sangat canggung. Di tengah perayaan yang riuh, Shaman Morzul perlahan mendekat dari belakang dan memanggil nama prajurit tersebut. Gorok langsung berbalik untuk menghadapinya dengan hormat, sementara Mev juga menyadari kehadiran kakeknya. Sang tetua menghantamkan tongkat kayunya ke tanah, melepaskan gelombang energi sihir biru yang mulai mengapung di sekitar mereka. Morzul menyalurkan mantra yang kuat, membuat lingkaran runik yang bersinar muncul di udara di arena melingkar tersebut. Melihat pertunjukan energi yang terkonsentrasi itu, Gorok terkejut dan mengenali bahwa itu adalah sihir portal. Sang shaman meminta prajurit tersebut untuk menemaninya sejenak, mengungkapkan bahwa ia memiliki seseorang yang sangat penting untuk diperkenalkan kepadanya. Gorok menuruti perintah itu, dan keduanya melangkah melalui portal biru di bawah tatapan waspada Mev dan anggota suku lainnya. Mereka langsung dipindahkan ke bagian dalam koridor mewah, yang dihiasi dengan permadani emas istana. Portal biru terbuka di tengah aula agung, mengungkapkan tujuan akhir dari perjalanan magis tersebut. Morzul melangkah keluar dari portal terlebih dahulu, dan prajurit muda itu mengikutinya, tampak terkesan dengan kemewahan dan detail tempat tersebut. Tiba-tiba, sebuah portal emas muncul di atas meja berukir di tengah istana dan mulai turun perlahan. Kaki-kaki yang terbalut perban gelap mulai muncul dari cahaya emas yang kuat, mengungkapkan kedatangan sosok yang megah. Gorok membeku sepenuhnya dalam keterkejutan saat ia mendongak dan mengenali identitas orang yang baru turun. Seorang prajurit yang megah melangkah keluar dari cahaya emas dan berkomentar sambil tersenyum bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat Morzul tua. Sang tetua membungkuk dengan hormat dan memegang tongkatnya dengan erat di hadapan sang penguasa yang baru saja tiba di aula. Menatap sang sekutu misterius, Gorus bertanya-tanya dengan rasa penasaran seperti apa wujud seorang goblin emas. Wanita itu mendekati singgasananya yang megah dan mengonfirmasi identitasnya sendiri sambil tersenyum. Ia duduk dengan santai dan bertanya apakah ia adalah Gorus, sang prajurit yang membutuhkan senjata. Ia memperjelas bahwa dirinya tidak melakukan amal dan bahwa mutlak segala sesuatu di dunia mereka ada harganya. Namun, ia mengatakan bahwa ia ingin mendengar kisah pemuda itu terlebih dahulu dan mengundangnya untuk duduk serta berbincang. Prajurit muda itu menerima undangan tersebut dan duduk di kursi yang berhadapan dengan sang goblin emas. Ia menerima tantangan percakapan itu dan mulai berpikir dari mana ia harus memulai kisahnya. Gorlois menyimpulkan dengan berkata, itulah kebenaran seutuhnya tentang bagaimana ia akhirnya bereinkarnasi menjadi seorang goblin. Usai mendengarkan kisah pemuda itu, Rumpelstiltskin mulai bergetar dalam diam. Ia membanting kedua tangannya dengan keras ke atas meja kayu dan berseru bahwa cerita tersebut luar biasa. Rumpelstiltskin dengan antusias berteriak bahwa itu adalah kisah paling menghibur yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Selanjutnya, ia dengan tegas menjentikan jarinya ke udara sementara Gorlois memperhatikannya dengan bingung. Jentikan itu membuat puluhan buku mantra mulai melayang di sekeliling aula mewah tersebut. Ia menyatakan bahwa kisah pendeknya ini akan menjadi mahakarya terhebat dalam seluruh koleksinya. Rumpelstiltskin bergestur dengan ceria sementara buku-buku emas tersebut mengorbit di udara dalam jalur-jalur magis. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dengan penuh semangat dan mengaku bahwa ia sangat menyukai kisah pemuda itu. Ia merayakannya dengan melompat di atas kursinya, mengatakan bahwa sudah berabad-abad lamanya tidak ada hal yang membuatnya begitu bersemangat. Gorlois merasa terganggu oleh reaksinya, mengira wanita itu gila, dan bahkan berniat untuk menghabisi nyawanya. Ia mencoba memotong pembicaraan dan bertanya apakah wanita itu akhirnya bisa menyerahkan senjata yang telah disepakati sekarang. Pada saat itu, ia melompat turun dari singgasananya yang megah, mengatakan bahwa ia akan memberikan lebih banyak hal daripada sekadar senjata. Ia melangkah tepat ke hadapan pemuda itu dan berjanji untuk memberikan sebuah hadiah spesial, yang ia sebut sebagai wadah agungnya. Ia bangkit dari meja dan mengajak sang prajurit untuk mengikutinya ke bagian istana yang lain. Ia membuka portal api emas di tengah aula dan berkata bahwa ia akan menunjukkan tempat tersebut. Ia membaca buku cerita pemuda itu dengan suara lantang, menertawakan bagaimana ia dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai. Gorlois muncul dengan mengenakan baju zirah baru yang mengesankan, layak untuk posisinya sebagai seorang pemimpin klan. Rumpelstiltskin memuji penampilannya dan bertanya apakah sang pemimpin klan baru sudah sepenuhnya siap. Prajurit itu memeriksa pakaian barunya dan menjawab bahwa ia siap untuk mengambil tindakan. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkomentar bahwa ia merasakan jauh lebih banyak energi mengalir di dalam tubuhnya sekarang. Sang goblin emas bersandar dengan riang di tepi sebuah peti besar yang berada di hadapan mereka. Rumpelstiltskin menatap ke arah sang prajurit dan dengan bangga mengatakan bahwa intuisinya tidak pernah meleset. Rumpelstiltskin meminta Gorlos untuk mendengarkan baik-baik sementara ia menjelaskan hadiah-hadiah yang baru saja ia berikan. Prajurit muda itu hanya mendengarkan dalam diam sambil menunggu untuk memahami arti dari kemampuan baru tersebut. Sementara itu, pemandangan bergeser ke kemah para penyintas manusia yang dipanggil. Kembali ke realitas pertempuran, nama Gorlos bergema dengan lantang di seluruh medan perang. Sang pemimpin muda muncul dengan gagah di atas sebuah batu, disambut gegap gempita oleh rekan-rekan sesama goblinnya. Ia menggenggam erat hulu pedang tempur barunya yang tajam. Gorlos menghunus senjatanya dan berteriak kepada saudara-saudaranya untuk menyerang, mengumumkan bahwa perburuan akhirnya telah dimulai.
Termotivasi oleh pekikan perang tersebut, puluhan goblin berlari dengan ganas menuju kemah manusia. Bentrokan logam dari pertarungan itu mulai bergema dengan keras di sekitar paviliun para penyintas. Seorang prajurit manusia berlari dengan putus asa menuju tenda utama untuk memperingatkan komandannya. Ia menerobos masuk ke dalam tenda sambil berteriak bahwa mereka sedang diserang, dan sang pemimpin bertanya apakah itu adalah para pembunuh misterius. Belum sempat mengatur napasnya, prajurit yang ketakutan itu mengungkapkan bahwa para penyerang tersebut sebenarnya adalah para goblin. Sang pemimpin skuad menjadi sangat bingung, tidak mampu memahami bagaimana makhluk-makhluk rendahan berani menyerang mereka. Di luar, gerombolan goblin tanpa kenal ampun menerobos kemah dan menghancurkan pertahanan mereka. Gorlos kemudian teringat penjelasan sang goblin emas tentang hadiah pertama yang ia terima. Wanita itu mengungkapkan bahwa setiap eliminasi yang dilakukan oleh anggota klan miliknya akan dihitung sebagai eliminasinya sendiri demi evolusinya. Rumpelstiltskin tersenyum licik dan berkata bahwa sekarang saatnya untuk menjelaskan hadiah kedua. Ia kembali menjentikan jarinya dengan cepat di udara untuk menarik perhatian penuh sang prajurit. Di hadapan mereka, layar apung berwarna hijau besar secara ajaib muncul di dalam aula. Gorlos terkejut menyadari bahwa wanita itu dapat memanggil jendela quest system. Ia menjelaskan bahwa ia kini akan dapat membuka jendela quest ini secara bebas di mana saja, kapan saja. Kembali ke medan perang, Gorlos mengaktifkan jendela apungnya dengan satu ketukan sederhana di udara. Ia tersenyum, merasa aneh melakukan sesuatu yang dulunya hanya ia baca di dalam novel web. Salah satu goblin melompat dengan ganas dan melancarkan serangan pentungan ke arah seorang prajurit manusia. Serangan telah itu menghantam sang pembela secara penuh saat ia mencoba menahan dampaknya dengan pedang. Namun, prajurit manusia berpengalaman lainnya dengan cepat melakukan serangan balik, menebas para monster tersebut. Salah satu penyerang kepalanya terpenggal dalam semburan darah, membuat goblin lainnya ketakutan. Sang pemimpin skuad berteriak kepada anak buahnya, bertanya apakah mereka benar-benar takut pada goblin biasa. Ia memerintahkan mereka untuk memberi pelajaran kepada makhluk-makhluk menyedihkan itu dan menunjukkan kekuatan manusia. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, sebuah serangan kejutan yang sangat cepat menghantam kepala sang pemimpin. Bilah pedang itu menembus wajah prajurit tersebut, merenggut nyawanya seketika dan membungkam teriakannya. Goros dengan dingin bertanya siapa yang tadi ia sebut sampah sebelum mengakhiri hidupnya. Tubuh pemimpin yang tak bernyawa itu ambruk dengan berat ke tanah di hadapan anak buahnya yang terkejut. Prajurit itu panik melihat kaptennya begitu mudah dijatuhkan oleh seekor goblin. Dengan putus asa, ia berteriak untuk mundur, menyadari bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah goblin biasa. Para penyintas manusia berbalik dan mulai melarikan diri, mundur menuju kemah utama. Goros kadar menyaksikan pelarian putus asa para prajurit manusia itu dari kejauhan. Prajurit muda itu berbisik bahwa mereka adalah orang-orang bodoh karena berpikir bisa lolos darinya. Rekan-rekan goblinnya berlari menghampirinya, merayakan kemenangan dan mengejek kepengecutan manusia tersebut. Kembali ke dalam ingatan, sang goblin emas bertanya apakah ia sudah memilih nama resmi untuk klannya. Prajurit muda itu tampak berpikir ketika mendengar pertanyaan tentang nama organisasi masa depannya itu. Kembali ke masa kini, Goros menarik pedangnya yang berlumuran darah, menyeka bilah senjata tersebut hingga bersih. Tetesan darah manusia perlahan-lahan mengalir menuruni ujung baja dari senjatanya yang kuat. Dengan mengeraskan suaranya, sang pemimpin memuji performa tempur cemerlang saudara-saudara berkulit hijau itu hari ini. Ia memproklamirkan bahwa hari ini mereka akhirnya terlahir kembali sebagai prajurit sejati di bawah kepemimpinannya. Ia mengingatkan mereka bahwa sebelumnya, mereka hanya bersembunyi dalam kegelapan dan melarikan diri karena ketakutan dari musuh-musuh mereka. Namun, sekarang mereka akhirnya telah meraih kemenangan besar pertama atas manusia. Dengan penuh amarah, Goro berteriak bahwa sejak saat bersejarah ini, mereka akan meraih lebih banyak kemenangan lagi. Seluruh gerombolan berteriak dengan antusias sementara pemimpin mereka bersiap mengumumkan nama faksi mereka. Sambil mengarahkan pedangnya ke langit, ia mendeklarasikan kelahiran resmi klan Belati Darah, Blood Dagger Clan. Auman kemenangan klan tersebut bergema dengan kencang di seluruh penjuru lembah, menandai dimulainya era baru. Kembali ke istana, sang goblin emas tersenyum dan berkata bahwa ia sangat menyukai nama Belati Darah. Namun, ia merasa penasaran dan menanyakan alasan khusus mengapa ia memilih Belati secara spesifik. Goro memalingkan wajah dan dengan tenang menjawab bahwa pilihan tersebut berkaitan dengan eliminasi pertamanya. Ia menjelaskan bahwa sebuah belati sederhana adalah senjata persis yang ia gunakan untuk mengambil nyawa untuk pertama kalinya sebagai seorang goblin. Terkesan dengan makna berdarah tersebut, wanita itu tersenyum dan berkomentar bahwa ia semakin menyukai pilihan itu sekarang. Goro kemudian bertanya langsung padanya mengapa ia mendapatkan begitu banyak bantuan secara cuma-cuma. Wanita itu mulai berjalan mundur dan mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ia inginkan adalah kisah pemuda itu. Rumpelstiltskin dengan santai merebahkan diri di atas sofa, menambahkan bahwa kisah-kisah yang kuat adalah daya tarik yang luar biasa. Ia menyeringai dan menjelaskan bahwa saat ia mendengarkan kisah pemuda itu dengan saksama, ia dapat merasakan dengan jelas seluruh kemarahan mendalam yang dibawa oleh sang prajurit di dalam jiwanya. Selain itu, ia mengaku bahwa ia juga mampu melihat keputusasaannya dengan sempurna. Sang goblin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk melihat akhir dari cerita ini, dan Gorol hanya mendengarkan. Bagaimanapun juga,
Ia mengulurkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, tahu bahwa segalanya akan menjadi lebih mudah mulai sekarang. Wanita itu mengabaikan ucapan terima kasih tersebut sambil tertawa, mengatakan bahwa ia akan meraup banyak uang dengan menjual kisah itu. Rumpelstiltskin mengucapkan selamat tinggal, mendoakan sang pemimpin klan baru agar mendapatkan perburuan yang hebat dan berlimpah. Adegan beralih ke sebuah benteng batu terisolasi yang dikenal sebagai unit pengawal ke-13. Sebuah pengumuman yang dipasang di dinding memperingatkan tentang lonjakan serangan goblin baru-baru ini dan memerintahkan mereka untuk meningkatkan patroli. Dengan kesal, seorang prajurit membanting tangannya dengan keras ke atas meja dan mengeluh bahwa para petinggi pasti bertindak bodoh. Lee Sang-jun dengan penuh amarah mempertanyakan apakah masuk akal bagi mereka untuk merasa takut pada goblin biasa. Sang bawahan memperingatkan bahwa rumor mengatakan monster-monster ini bertindak dalam kelompok terorganisir seperti hantu. Mengabaikan peringatan tersebut, Lee Sang-jun meremas selembar kertas itu dengan rasa marah yang meluap-luap. Ia melempar kertas yang sudah kusut itu ke arah sekutunya dan bertanya mengapa goblin harus berjalan bergerombol jika yang satu ini sendirian saja. Prajurit itu memperingatkan tentang pembantaian di kemah manusia, tetapi Lee Sang-jun malah menyebut para korban itu tidak berguna. Prajurit yang angkuh itu memutuskan bahwa situasi berbahaya ini adalah tiketnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Sang bawahan muda menjadi cemas dan bertanya apa rencana aksinya untuk menghadapi situasi ini. Dengan mata yang terpaku pada meja, Lee Sang-jun berbicara dengan nada meremehkan tentang kelompok goblin tersebut. Ia dengan arogan menjamin bahwa ia berniat untuk memburu dan memusnahkan setiap dari makhluk-makhluk tersebut. Sementara itu, lalat-lalat mengerubungi piring berisi makanan basi di lantai lembab sebuah sel yang gelap. Meringkuk di sudut penjara, tahanan muda wanita itu menangis, mencoba melindungi dirinya dari dingin. Salah satu penjaga menghampiri jeruji besi dan memerhatikan bahwa Jang Hayeon masih menolak untuk makan. Ia menuduh penjaga itu mencoba meracuni makanannya lagi dan menyebut semua orang di sana sebagai manusia menjijikan. Penjaga itu merasa terganggu oleh kata-katanya dan dengan nada mengejek bertanya dari siapa ia mewarisi sikap seperti itu. Ia berkomentar dengan nada sinis bahwa gadis itu pasti mewarisi seluruh sifat membangkang tersebut dari ibunya sendiri. Marah karena penyebutan itu, penjaga tersebut mencengkeram jeruji besi dengan erat dan berteriak menghina sang tahanan. Ia mengomel bahwa mereka telah merawatnya dan memperingatkan bahwa gadis itu bukanlah siapa-siapa di tempat ini. Penjaga itu mengeluh bahwa mereka tadinya hanya ingin bersenang-senang dan bertanya dari mana asal keberanian yang begitu besar itu. Ia menatap gadis itu dengan penuh kebencian, meremas tangannya pada besi sambil bernapas tersengal-sengal. Sesaat kemudian, pelaku tersebut melangkah menjauh dari jeruji, melepaskan desahan napas lelah yang panjang. Ia dengan dingin memperingatkan bahwa sekarang ia akan menunjukkan nilai sebenarnya dari gadis itu kepada kelompok tersebut. Pria itu memerintahkan bawahannya untuk mengikat gadis itu dan menyerahkannya kepada para pemburu goblin. Prajurit botak itu menyeringai jahat dan memperingatkan bahwa gadis itu akan dijadikan umpan hidup untuk memancing keluar para monster-monster tersebut. Di bawah cahaya bulan sabit di langit malam, Jang Hayeon ditinggalkan dalam keadaan terikat pada batang pohon di tengah hutan. Ia disumpal dengan kain kasar, tampak lemah dan ketakutan menghadapi situasi tersebut. Di dekatnya, beberapa keping koin emas berkilau disebar secara strategis di atas rerumputan. Gadis itu tetap tidak berdaya di tengah-tengah area terbuka yang dikelilingi oleh hutan lebat. Bersembunyi di balik semak-semak, beberapa penjaga mengeluh tentang aroma getah yang kuat yang digunakan untuk mengacaukan para buas. Salah satu dari mereka mengejek jebakan yang terlalu kentara itu dan menggoda pemburu di sampingnya, bertanya apakah ia merasa gugup. Prajurit yang lain hanya mengabaikan godaan tersebut dan mempertanyakan apakah metode ini benar-benar akan berhasil. Pemburu tua yang berpengalaman itu menjamin bahwa koin-koin emas yang tersebar di sepanjang jalan akan menarik mangsa dengan mudah. Pemburu goblin tersebut berkomentar bahwa uang benar-benar bekerja secara ajaib, dan sekutunya menyetujuinya. Meskipun demikian, prajurit muda itu tampak sedikit ragu apakah jebakan ini benar-benar akan berhasil. Pemburu tua yang berpengalaman itu dengan tegas meyakinkan bahwa semua persiapan yang diperlukan telah selesai dilakukan. Ia menjelaskan bahwa koin-koin mengkilap yang tersebar di sepanjang jalan itu akan memancing keserakahan para monster tersebut. Orang tua itu mengungkapkan bahwa kalung milik Jang Hayeon membawa mantra pemikat dan tidak ada makhluk yang akan mengabaikannya. Sambil tertawa, salah satu dari mereka melontarkan lelucon garing, yang kemudian ditegur oleh rekannya untuk menghentikannya. Pemimpin kelompok berjongkok di dekat mereka dan menunjukkan bahwa pada akhirnya, seorang wanita manusia adalah mangsa yang paling sempurna. Dengan tatapan gelap, pemburu tua itu dengan sinis menambahkan bahwa ia hanyalah sekadar daging yang jauh lebih empuk. Suasana berubah menjadi mencekam, dan kedua bawahannya terdiam, menunjukkan rasa tidak nyaman yang jelas. 4 tahun berlalu di bawah cahaya bulan yang dingin hingga sebuah tangan hijau memungut salah satu koin emas. Seekor goblin biasa menjadi sangat bersemangat begitu menemukan koin manusia pertama yang terjatuh di dalam hutan. Bersembunyi di balik dedaunan, pemburu tua itu menyuruh semua orang untuk tetap fokus sepenuhnya karena sang mangsa telah tiba. Goblin-goblin lain muncul menyapu tanah, menertawakan manusia bodoh yang menjatuhkan emas. Namun, Gorol tiba-tiba muncul dan memfokuskan pandangannya pada sesuatu yang mengejutkan tepat di depannya. Ia melihat Jang Hayeon muda yang diikat ke batang kayu dan langsung mengenalinya. Disumpal dan ketakutan, gadis itu menangis dalam diam, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sang prajurit tertegun,
dan berkomentar bahwa gadis itu benar-benar sangat tidak beruntung. Goros mulai berjalan perlahan ke arahnya, sementara monster-monster lain hanya memperhatikannya. Saat menyadari pendekatan makhluk yang begitu mengintimidasi tersebut, mata gadis itu membelalak, dikuasai oleh kepanikan. Goros menatapnya, dan dengan nada mengejek bertanya apakah gadis itu benar-benar suka dibiarkan terikat di sembarang tempat. Tidak dapat berbicara karena sumpalan di mulutnya, ia hanya menatapnya dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Pada saat itu, pejuang muda tersebut teringat hari di mana ia melihat tubuh Lee Sang-jun tergantung di tiang ganti, gallows. Penjahat tersebut telah dijatuhi hukuman mati karena penculikan dan kekerasan terhadap para pemanggil, summonet, di dunia itu. Pada hari itu, semua orang di sekitar merayakan akhir yang pantas bagi pria yang tercela dan kejam tersebut. Goros bertanya-tanya dengan penuh intrik bagaimana pria yang ia lihat dihantung itu bisa hidup kembali. Kembali ke benteng penjaga, sebuah teriakan marah bergema, memecah kesunyian aula utama. Di atas meja kayu terdapat lencana identifikasi resmi dengan nama Lee Sang-jun. Dengan putus asa, prajurit itu mencengkeram kepalanya sendiri dengan erat sambil mencoba memproses situasi tersebut. Dengan gigi kertup, ia berteriak panik, mencoba memahami mimpi buruk yang sedang terjadi. Ia teringat bahwa goblin seharusnya hanyalah monster lemah yang digunakan untuk menaikkan poin pengalaman, Grind Experience Points. Ia merasa sangat marah karena makhluk-makhluk tersebut bertindak begitu berani dan brutal terhadap mereka. Lee Sang-jun berteriak, bertanya apakah bawahannya sudah mengirimkan permintaan bala bantuan ke markas. Prajurit itu mengonfirmasi bahwa pesan tersebut telah dikirim dengan cepat melalui burung merpati pos. Burung kecil itu terbang dengan cepat di atas puncak pohon yang lebat menuju ke arah pegunungan. Sementara itu, adegan beralih ke sebuah pondok kayu terpencil yang berfungsi sebagai markas sementara. Di dalamnya, Goros memeriksa beberapa tali kokoh yang ia ambil untuk digunakan memanjat. Tiba-tiba, yang mengejutkannya, ia melihat kehadiran yang aneh menempel di dinding pondok. Ia menemukan seekor goblin kecil yang diikat secara kejam ke bingkai kayu seperti sebuah dekorasi. Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, ekspresi Goros langsung berubah menjadi dingin dan mengancam. Ia melangkah mendekati pemburu tua itu, yang sekarang diikat dengan aman di kursi, dan berbicara kepadanya. Pemuda itu menunjukkan kepingan emas dan mengatakan bahwa itu akan menjadi pembayaran atas ketidaknyamanan sebelumnya. Ia melemparkan setumpuk keping emas ke atas meja untuk membayar perlengkapan memanjat yang ia ambil. Goros menatapnya dengan tegas dan menyatakan bahwa dengan itu, mereka benar-benar impas tanpa ada urusan yang tersisa. Ketakutan dan disumpal, pemburu tua itu dengan cepat menganggukkan kepalanya, menyetujui segalanya. Dengan masalah yang beres, pemimpin muda itu berbalik dan perlahan berjalan keluar dari pintu kayu pondok tersebut. Mev dengan ceria berlari menyambutnya untuk melaporkan bahwa ia telah mengumpulkan para prajurit yang diminta oleh pemimpinnya. Anggota klan membungkuk dengan garang, bersumpah untuk menghormati nama Blood Dagger dalam pertempuran. Goros dengan penuh kasih sayang menepuk kepala Mev, memuji kerja bagusnya dan membuatnya berseri-seri kegirangan. Ia memerintahkan agar saat malam tiba, Mev memimpin serangan frontal ke benteng untuk dijadikan pengalih perhatian. Goros melemparkan beberapa pakaian manusia ke tanah dan memerintahkan dua bawahannya untuk mengenakannya. Goros secara resmi menyatakan bahwa mereka sekarang adalah bagian dari unit komando elit pertama Blood Dagger. Pada malam hari, hujan panah berapi menghujani benteng dan para penjaga berteriak putus asa atas serangan musuh tersebut. Salah satu prajuritnya dengan panik memukul gong logam untuk membunyikan alarm, berteriak bahwa para goblin menyerang. Mev dengan marah memimpin garis depan, memerintahkan para pemanahnya untuk terus menembak tanpa ampun ke arah manusia. Seorang prajurit yang selamat berlari cepat menaiki tangga kayu untuk membawa berita invasi tersebut ke atasannya. Dengan terburu-buru, ia mendobrak pintu besar kantor kapten dengan suara dentuman keras. Pesan tersebut diteriakan dengan penuh teror, memperingatkan tentang serangan udara dari para goblin, membuat Lee Sang-jun terkejut. Ia segera memerintahkan mereka untuk mengunci gerbang utama dan mengirimkan semua pasukan yang tersedia ke tembok. Prajurit bawahan itu membungkuk cepat dan mengonfirmasi perintah tersebut sebelum berlari kembali ke medan pertempuran. Kelelahan dan tegang dengan situasi yang terjadi, kapten duduk kembali di kursi kayunya. Pecah dalam keringat dingin, ia menyadari dengan ngeri bahwa ini bukanlah monster biasa, karena ia belum pernah melihat goblin menyerang benteng. Ia membanting meja karena kesal dan mengatakan mereka harus bertahan sampai bala bantuan tiba, sambil berharap para monster tidak bisa memanjat tembok. Sementara itu, pengait tali besi, grappling hook, yang terikat pada tali yang kuat dengan tenang terkait di bagian atas tembok batu. Penjaga botak yang sedang berpatroli mendengar suara logam yang aneh dan berbalik dengan rasa ingin tahu untuk memeriksanya. Ia mendekat dengan hati-hati dan memfokuskan matanya pada tali panjat yang baru saja dilemparkan ke atas sana. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sebuah pedang tajam menusuk mulutnya secara tiba-tiba dengan kekerasan ekstrim. Dampaknya merobek tenggorokannya seketika, mencekik teriakan minta tolong dalam genangan darah. Tak bernyawa dan memuntahkan darah dari mulutnya, tubuh penjaga itu terhuyung jatuh ke belakang tanpa sempat bereaksi. Goros melompat dengan lincah ke dalam benteng dan mendarat dalam posisi jongkok di koridor batu. Ia menyadari rencana itu berhasil dan secara mental memuji Mev yang telah menarik seluruh perhatian ke depan. Sifat diam-diam dari anggota Blood Dagger lainnya memanjat tembok dan bergabung dengan pemimpin mereka.
Goblin itu dengan hormat berbisik agar sang kepala suku menunggu perintah tempur berikutnya. Seluruh tim elitnya yang dilengkapi dengan crossbow mengambil posisi di tembok, siap untuk melakukan terobosan. Goros memerintahkan mereka untuk segera bergerak guna melumpuhkan kapten sebagai target utama dan segera keluar. Di bawah perintah sang pemimpin, tim senyap itu bergerak melewati koridor gelap benteng musuh. Seorang penjaga di halaman melihat gerakan aneh di dalam gelap dan berteriak, menanyakan siapa di sana. Namun, para pemanah Black Dagger menembakkan panah presisi mereka dalam serangkaian tembakan terkoordinasi di dalam kegelapan. Proyektil tersebut menghantam sang penjaga tepat di dada dan dahinya, menjatuhkannya sebelum ia sempat berteriak. Goros memimpin penurunan cepat menuruni tangga internal, maju menuju markas kapten. Seorang prajurit mengeluhkan suara alarm yang bising, tidak menyadari bahwa pemimpin musuh sudah berada tepat di belakangnya. Dengan presisi bedah, Goros menggoreskan bilahnya ke leher pria itu dalam diam. Tanpa membuang waktu, pejuang itu membenamkan belati mematikannya langsung ke leher penjaga yang lain. Tubuh prajurit yang tidak bernyawa itu terguling menuruni tangga, jatuh dengan berat ke lantai tingkat bawah. Prajurit itu mengucapkan perpisahan yang dingin, mengejek kebodohan dari lawan-lawannya yang telah dikalahkan. Tiba-tiba, suara benturan keras mengejutkan Lee Sang-jun, yang matanya melebar karena ketakutan. Pintu besar ruangannya dihantam keras, mulai retak akibat hantaman tersebut. Saat pintu masuk hancur total dan diterobos di tengah kepulan asap. Ketakutan, kapten mencabut pedangnya dan dengan putus asa memanggil letnannya. Goros berjalan dengan tenang ke dalam aula dan dengan nada meremehkan berkomentar bahwa suara itu terdengar sangat akrab. Ia memegang senjata tempurnya dan mengakui bahwa melihat wajah itu lagi adalah sebuah kejutan besar. Lee Sang-jun membeku kaget melihat sesosok monster berdiri di hadapannya di aula tersebut. Ia berteriak dengan marah, bertanya siapa penyusup itu dan bagaimana seekor goblin sederhana bisa berbicara bahasa manusia. Prajurit itu menyeringai, memperlihatkan taringnya, dan menjawab bahwa yang terpenting adalah ia melihat sang kapten mati sebelumnya. Sebuah kilas balik singkat menghadirkan kembali kenangan saat pertama kali mereka bertemu di masa lalu dunia yang penuh musuh tersebut. Sang kapten mulai berkeringat ketakutan saat ia mencoba menghubungkan suara itu dengan ingatannya dari masa lalu. Dalam ingatan gua yang gelap, beberapa penyintas berlari dengan putus asa untuk melarikan diri dari bahaya. Kim Taesong memimpin pelarian dengan terburu-buru, mencoba menjaga agar semua rekan-rekannya tetap hidup. Shin Daokei-ho mengeluh kelelahan, mengatakan paru-parunya seperti terbakar karena berlari tanpa henti. Ia menangis dan memohon untuk beristirahat, hampir pingsan karena kelelahan di lantai gua yang lembab. Kim Taesong balas berteriak, menuntut agar ia berhenti mengeluh dan terus berlari cepat. Kembali ke ingatan tersebut, Shin Daokei-ho berlari dalam ketakutan sambil berpikir untuk membalas dendam begitu mereka mengalahkan monster-monster itu. Monster yang menyerupai tikus raksasa tanpa henti mengejar para penyintas melalui gua yang gelap. Dengan putus asa, ia berteriak keras, menyatakan bahwa ia membenci semua ini dan memohon agar mereka berlari lebih cepat lagi. Ia mengeluhkan bahwa Lee Sang-jun yang egois telah meninggalkan mereka di belakang untuk dijadikan makanan monster. Taesong mencoba menenangkannya, berteriak agar ia bertahan karena bala bantuan sudah dekat di pintu keluar. Pada saat itu, Taesong bersumpah akan merobek Lee Sang-jun menjadi dua jika ia menemukannya, tetapi ia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu secara langsung dengan tangannya sendiri. Kembali ke masa kini, di dalam benteng yang gelap, Goros menyebut nama sang kapten dengan tatapan dingin dan menghakimi. Pemimpin muda itu dengan tenang mengatakan bahwa sang kapten sekarang memiliki beberapa hutang yang belum diselesaikan dengannya. Dengan senyum ironis, Goros menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih tenang dan damai untuk berbicara. Dengan marah, sang kapten langsung menolak usulan tersebut dan berteriak bahwa ia akan tetap tinggal di tempatnya. Menghadapi penolakan itu, Goros memperingatkan bahwa ia terpaksa harus menembaknya beberapa kali lalu menyeretnya keluar secara paksa. Melihat crossbow yang diarahkan ke arahnya, kapten mulai berkeringat ngeri dan gemetar dalam keputusasaan. Goros menyeringai menakutkan dan mengingatkannya bahwa Sang-jun tidak pernah memperlakukannya seperti manusia sungguhan di masa lalu. Dengan cepat, para prajurit goblin maju menerjang dan melumpuhkan sang kapten, menahannya tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Di tengah protes sang prisoner, unit elit itu menyeretnya dalam keadaan terikat melalui koridor batu benteng tersebut. Kapten itu dilemparkan tanpa kelembutan sedikit pun ke lantai atap benteng oleh para penculiknya. Dengan rasa jijik, Gorlos mendaratkan tendangan keras ke dada tawanan yang terikat, mendorongnya hingga jatuh bebas. Tubuh Lee Sang-jun meluncur dengan kecepatan tinggi dari atas tembok menuju lantai hutan. Kapten tersebut jatuh tepat di atas tumpukan jerami yang besar, melepaskan jeritan tertahan melalui kain penyumbat mulutnya saat benturan terjadi. Para goblin yang berjaga di area tersebut terkejut melihat manusia jatuh dari langit dan selamat dari terjatuh ke atas jerami. Salah satu monster dengan erat mencengkram rambut tawanan tersebut agar dia tidak mencoba kabur dari sana. Gorlos turun dan memerintahkan anak buahnya untuk memberi isyarat kepada Mev karena mereka harus segera pergi dari tempat itu secepat mungkin. Anak buahnya meniup tanduk pemberi isyarat dengan keras untuk memberitahu tim bahwa misi tersebut sukses. Di sisi lain lembah, Mev mendengarkan baik-baik suara tanduk yang bergema di tengah hutan yang gelap. Dia langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menghentikan serangan panah dan mulai mundur secara strategis. Salah satu penjaga manusia yang selamat dengan bingung mengintip dari atas tembok setelah menyadari keheningan yang tiba-tiba.
Dia berteriak kepada rekan-rekannya untuk menahan tembakan, memperingatkan mereka bahwa para monster sedang mundur ke dalam hutan. Malam akhirnya mulai menyerah pada sinar matahari pertama di Cakrawala Lembah. Sementara itu, adegan kembali ke bagian dalam kabin kayu sementara pemburu tersebut. Sang pemburu tua menyerahkan piring berisi daging panas yang lezat, dengan ramah menawarkannya kepada gadis itu. Jang Haeon, yang terbungkus selimut di sudut dekat dinding, menatap makanan itu dengan curiga dan sedih. Pria tua itu dengan hangat bersikeras, meyakinkan bahwa waktu dan rasa daging itu sangat luar biasa. Gadis itu tetap diam dan penuh pertimbangan, enggan menerima kebaikan apapun dari kelompok manusia itu. Dia meletakkan piring makanan di lantai di depannya dan memintanya untuk santai, meyakinkan bahwa tidak ada racun. Sang sesepuh duduk dengan nyaman di atas rumput pada jarak yang sopan dari gadis yang ketakutan itu. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa dengan makanan itu, dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Dia mengaku bahwa jika gadis itu tidak turun tangan malam itu, dia pasti sudah dipenggal. Pria tua itu menambahkan bahwa dia menyadari gadis itu merasa iba atas penderitaannya dan dia tidak dapat mengabaikannya. Selanjutnya, sesepuh itu bertanya apakah dia juga salah satu orang yang dipanggil dari dimensi lain. Dia menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang diseret dari dunia lain melalui sihir pemanggilan. Jang Haeon menundukkan kepalanya sambil berpikir dan dalam hati menyetujui bahwa istilah itu sebenarnya masuk akal. Pria tua itu mencatat bahwa orang-orang yang dipanggil biasanya mendapatkan kemampuan unik melalui misi khusus. Mendengar hal itu, mata gadis itu sedikit melebar saat dia mengingat pengalamannya sendiri. Dia ingat melihat jendela melayang yang menyuruhnya untuk melenyapkan seekor goblin guna membangkitkan kekuatannya. Layar sistem hijau itu dengan jelas menampilkan detail ujian yang harus dia selesaikan. Dari jauh, dua makhluk tersembunyi membicarakan percakapan tersebut, penasaran tentang apa yang dibicarakan oleh para manusia itu. Mev tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejek sekutunya, menyebut mereka bodoh karena tidak mengetahui hal yang sudah jelas. Dia membuat wajah menakutkan dan dengan serius mengancam mereka, bertanya apakah mereka berani mempertanyakannya. Di atas atap, Mev mulai menghajar mereka sementara para manusia di bawah mengira kelompok itu berisik. Tiba-tiba, suara gedebuk yang keras dan jeritan tertahan mulai bergema dari luar kabin. Di dalam, Kapten Sang Jun sedang dihajar dengan pukulan keras yang membuatnya merintih kesakitan. Gorlois melahirkan pukulan telak lurus ke wajahnya, meninggalkannya dalam keadaan berdarah dan tanpa kekuatan untuk bereaksi. Prajurit muda itu menatapnya dengan dingin dan kering memerintahkannya untuk mengatakan kebenaran sekali dan untuk selamanya. Dia memfokuskan matanya pada tahanan itu dan langsung bertanya bagaimana sebenarnya dia masih bisa hidup. Tidak memahami pertanyaannya, sang kapten menjawab bahwa dia masih hidup hanya karena dia belum dibunuh. Gorlois mengatakan jawabannya salah dan melahirkan pukulan keras lainnya ke hidungnya. Sang Jun dihajar oleh rentetan pukulan brutal, membuat darah terciprat ke seluruh ruangan kecil itu. Merasa putus asa akibat penyiksaan tersebut, pria itu menjerit, memohon kepada prajurit itu untuk berhenti memukulinya segera. Dia berteriak agar prajurit itu menanyakan saja apa yang ingin dia ketahui. Tidak mampu memahami apa yang ingin digali oleh goblin itu dari dirinya. Dengan segala ketenangan di dunia, Gorlois mengulangi pertanyaan awalnya, menanyakan bagaimana dia masih bisa hidup. Sang Jun mengeluh dengan tidak percaya karena diinterogasi tentang bagaimana dia bernapas dan hidup di masa sekarang. Dia menangis kesakitan, berteriak bahwa dia tidak punya petunjuk bagaimana menjawab pertanyaan tak bermakna seperti itu. Gorlois mengungkapkan bahwa dia melihatnya digantung di alun-alun publik oleh prajurit Hayuri dengan matanya sendiri. Sang kapten tertegun mendengar nama pedang suci itu dan bertanya dengan ketakutan mengapa dia menggantungnya. Dia mengklaim bahwa dia bahkan belum pernah melihat wajahnya sebelumnya dan mempertanyakan alasan apa yang dia miliki untuk melenyapkannya. Mencengkeram wajahnya dengan keras, Gorlois menuduhnya berpura-pura bodoh dan mengungkit orang-orang yang dipanggil yang telah diperbudaknya. Prajurit itu mengatupkan rahangnya karena benci, membeberkan kejahatan perdagangan budak kepada atasannya. Dia berbagi bahwa bulan-bulan setelah dia melarikan diri ke barat, pedang suci itu memburunya tanpa ampun dan mengeksekusinya. Sang Jun mengklaim bahwa itu adalah dongeng gila karena dia tiba di sini sedikit lebih dari setahun yang lalu dan tidak pernah pergi ke barat. Mendengarkan wahyu yang mengejutkan itu, mata Gorlois sedikit melebar dan dia menjadi tenggelam dalam pikiran. Dia perlahan melepaskan wajah tahanan itu, membiarkan darah mengalir bebas ke dagunya. Dia menyadari tahanan itu benar-benar tidak berbohong dan bahwa dia hanya tiba di sini setahun yang lalu. Dia berfokus pada fakta bahwa pria itu sekarang hanyalah seorang kapten dan mulai bertanya-tanya kepingan puzzle apa yang hilang. Tiba-tiba, kecurigaan yang luar biasa dan sulit dipercaya muncul di benak prajurit muda goblin itu. Dia berbalik dengan cemas dan menuntut untuk segera mengetahui tanggal pasti hari ini di dunia ini. Kehilangan kesabaran, dia mendaratkan pukulan berat lainnya dan berteriak, menuntut agar dia menyatakan tahun dan hari yang benar segera. Berdarah sangat parah, kapten itu terbata-bata ketakutan dan mengungkapkan bahwa hari ini adalah tanggal 7 Mei pada tahun Kekaisaran ke-86. Mendengar jawaban tersebut, Gorus membeku sepenuhnya dalam keterkejutan mendalam atas tanggal tersebut. Dia meletakkan tangannya di dahinya, mencoba memproses wahyu luar biasa yang baru saja diterimanya. Pemimpin muda itu mulai berjalan menuju pintu dalam keheningan, meninggalkan tahanan yang kebingungan itu di belakang. Berpikir interogasi telah selesai,
Kapten itu berteriak, menuntut agar mereka melepaskannya dari kursi segera. Goros berhenti di tepi pintu, melihat ke belakang dengan jijik, dan mencatat bahwa dia hampir lupa satu detail. Dia mendekati pria itu lagi dan menyebutkan bahwa ada janji lama yang masih harus dia tepati. Dia mengingat sumpah yang dibuatnya bahwa dialah yang akan bertanggung jawab penuh untuk mengakhiri hidup bajingan itu. Goros dengan kuat memegang kepala tahanan dari belakang, yang membelalakan matanya dicengkeram oleh teror yang tiba-tiba. Dengan gerakan cepat dan tanpa ampun, prajurit itu mematahkan lehernya, mengakhiri hidupnya secara definitif. Dia menghela napas lega, menyimpulkan bahwa dia akhirnya berhasil memenuhi sumpah yang telah diucapkannya di masa lalu. Tubuh tak bernyawa kapten manusia itu tergeletak di lantai kabin, dengan mata terbelalak kosong dan tanpa ekspresi. Keheningan mutlak kembali ke rumah kayu kecil yang terisolasi di tengah-tengah lapangan hutan. Goros merenungkan bahwa tahun kekaisaran ini persis berkorespondensi dengan 5 tahun sebelum kematiannya sendiri sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya dibangkitkan, tetapi dia benar-benar berakhir melakukan perjalanan kembali ke masa lalu sebagai seorang goblin. Dengan pikirannya yang dipenuhi rencana-rencana baru, prajurit itu membuka pintu dan melangkah keluar ke lapangan hutan yang cerah. Dia berjalan perlahan menuju Jang Haeyeon, yang tetap meringkuk di atas rumput dekat dinding. Goros berhenti di depannya, memanggilnya dengan nama aslinya, dan bertanya apakah dia punya waktu sebentar untuk berbicara. Sangat terkejut karena dia mengetahui nama aslinya, dia dengan cepat mengangkat wajahnya dan dengan antusias mengangguk. Saat keduanya berbicara, di atas atap, Mev terus secara komika menghajar anak buah yang usil. Angin pagi yang lembut menggoyahkan daun-daun di pucuk pohon di bawah langit biru cerah di lembah itu. Keduanya berjalan berdampingan di sepanjang jalan tanah dalam keheningan di dalam hutan hijau yang lebat. Goros berhenti sejenak dalam langkahnya, melirik ke samping ke arahnya, dan bertanya apakah dia benar-benar masih berniat untuk menemaninya. Dia memperjelas saat ini bahwa dia tidak bisa berjanji atau menjamin bahwa perjalanannya di sisinya akan aman. Goros menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri karena jalan di depan bisa jauh lebih buruk daripada semua yang telah dia hadapi sejauh ini. Dia bertanya apakah dia masih ingin mengikutinya mengetahui hal itu, dan Jang Haeyeon dengan tegas menjawab bahwa dia ingin. Prajurit itu tetap diam sejenak dan memintanya untuk mengingat sebuah frasa yang sangat penting. Dia mengucapkan frasa tersebut dalam bahasa monster, yang berarti bahwa dia adalah barang rampasan perang goblin. Jang Haeyeon tidak mengerti dan meminta artinya, jadi dia menjelaskan bahwa itu berarti dia adalah miliknya. Dia menambahkan bahwa mengatakan ini akan menjauhkan goblin-goblin lain, tetapi kelangsungan hidupnya masih bergantung pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Goros memperingatkan bahwa ada satu hal lagi yang perlu dia ketahui. Dia memperjelas bahwa dia dapat pergi kapan saja jika dia kebetulan berubah pikiran tentang menemaninya. Merasa lega dengan sikap pengertiannya, dia dengan malu-malu berterima kasih kepadanya. Saat mereka berjalan, dia memanggil prajurit itu Tuan Goros dan bertanya apakah dia bisa meminta bantuan kepadanya. Cukup kebingungan. Dia bertanya apakah dia bisa mandi di suatu tempat karena sudah lama sejak yang terakhir kali. Goros memanggil Mev yang muncul dengan terkejut, bersumpah dia tidak sedang memata-matai mereka, melainkan hanya melakukan pengintaian. Dia mengabaikan alasan itu dan memerintahkan Mev untuk memberitahu semua orang bahwa gadis manusia ini adalah rampasannya, dan pemanah itu langsung setuju. Tak lama kemudian, terpal putih besar disiapkan di camp untuk berfungsi sebagai ruang ganti darurat. Goros berdiri di luar terpal berbicara dengan seorang pria tua manusia berambut putih. Pemimpin goblin itu meminta maaf atas gangguan tersebut dan berkomentar bahwa dia terus berhutang budi padanya, entah dia mau atau tidak. Pria tua itu dengan ramah menjawab bahwa dia telah membayar apa yang dia hutang dan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dia mengatakan semuanya baik-baik saja karena bagaimanapun mereka akan membawa tubuh kapten itu pergi dari sana. Pria tua itu tertawa dan mengaku berencana menggunakan tubuh itu sebagai umpan, membuat Goros menyadari betapa bencinya dia pada kapten tersebut. Pria tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah tersebut yang tahan lagi dengan para prajurit unit pengawal. Ia menjelaskan bahwa kapten yang lama membebani mereka dengan pajak yang berlebihan dan kemudian para pengawal merampas sisanya sebagai pungutan. Ia mengaku menjadi pemburu goblin karena para bajingan tersebut, yang mengonfirmasi bahwa ia sebenarnya terpaksa melakukannya. Sang tetua menyimpulkan bahwa banyak orang akan merayakan ketika mereka mengetahui kapten akhirnya tewas. Pada saat itu, Mev tiba dengan penuh semangat membawa beberapa pakaian yang dibeli di pasar manusia. Goros memintanya untuk mengantarkan pakaian tersebut kepada Hayan, membuat sang pemanah terkejut karena ia memberikan pakaian kepada tawanannya. Di dalam tenda, Mev meneriakkan sumpah dalam bahasa mereka dan menjelaskan kepada gadis manusia tersebut bahwa ia sekarang adalah maskot tawanan goblin. Ia mengatakan bahwa gadis manusia itu membuat terlalu banyak kebisingan dan memintanya untuk berbicara lebih pelan karena semua orang sudah mengetahui situasinya. Sendirian, Goros mencoba mengatur pikirannya dan tewas oleh pedang suci tetapi kembali hidup dengan waktu yang diputar mundur. Ia mencatat bahwa orang-orang seperti Lee Sang-jon, yang seharusnya sudah mati di era ini, masih hidup karena mereka belum mati. Dengan kesadaran itu, senyum licik mulai terbentuk di wajah sang prajurit goblin. Ia mulai terkekeh pelan pada dirinya sendiri di tengah hutan, terhibur oleh situasi tersebut. Ia menghela napas dan berpikir bahwa jika segala sesuatunya benar-benar bekerja seperti itu di dunia ini, itu berarti Seulgi mungkin juga masih hidup di suatu tempat pada saat ini.
Mengingat hal itu, ia memutuskan bahwa prioritas mutlak sekarang adalah memastikan kelangsungan hidup Seulgi, mengesampingkan balas dendam. Ia dengan penuh kasih mengingat saat-saat ketika Seulgi dengan ceria memanggilnya dengan nama manusianya yang dulu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Seulgi berakhir mati sia-sia dalam keadaan apapun. Sang prajurit memasang ekspresi garang dan bersumpah bahwa ia akan menghancurkan seluruh dunia jika perlu untuk melindunginya. Malam tiba di atas hutan lebat, menampakkan tubuh seorang manusia yang tergantung terbalik dari cabang pohon. Seorang pengawal berzirah yang membawa obor menyala mendekati tempat tubuh itu tergantung. Saat menerangi area tersebut, ia menemukan wajah Kapten Lee Sang-jun yang cacat dan tidak bernyawa tergantung di sana. Sekelompok satria tiba dan mengenali tubuh Kapten Lee Sang-jun, dengan pahit meratapi bahwa mereka datang terlambat. Pemimpin pemanah kelompok tersebut, yang dijuluki Panah Api, bertanya dengan terkejut mengapa ada kebutuhan untuk menggantung mayat seperti itu. Penyihir berambut biru berkomentar bahwa ia telah mendengar musuh bukanlah goblin biasa, tetapi itu melebihi ekspektasi. Pemimpin berjanggut itu mengatakan ia memiliki firasat buruk yang mengerikan, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang sepenuhnya berbeda. Ia memerintahkan mereka untuk fokus mengambil mayat itu terlebih dahulu, percaya bahwa monster itu mungkin meninggalkan jejak. Ksatria berpengalaman itu menginstruksikan semua prajuritnya untuk memeriksa senjata mereka dengan baik dan memeriksa zirah mereka. Dengan tatapan penuh tekad, ia dengan tegas menyatakan bahwa hari ini mereka akan sepenuhnya membasmi goblin dari wilayah tersebut. Pendekar Twilight legendaris memperingatkan bahwa ia akan membuat monster-monster yang merenggut nyawa rekannya membayar mahal. Sebuah jeritan bergema, memerintahkan pembukaan segera gerbang benteng batu yang besar. Orang-orang mengumumkan kembalinya kelompok penaklukan, mengungkapkan bahwa mereka adalah para tentara bayaran yang dikenal sebagai pemburu bara, Ember Hunters. Para penjaga di pintu masuk berbisik kaget atas kembalinya kelompok penaklukan yang cepat, menyimpulkan dari suasana tegang bahwa kapten tidak selamat. Seorang perwira mendekati mereka untuk menerima mereka dan dengan sinis bertanya apakah mereka berhasil menemukan Sersan Lee Sang-jun. Pria itu adalah Sersan Kim Han-gyol, kapten keamanan yang baru ditunjuk di lokasi tersebut. Pemimpin tentara bayaran itu menghela napas dan menjelaskan bahwa mereka terlambat datang, mengungkapkan bahwa koroner sudah mengidentifikasi mayat di perjalanan. Selanjutnya, ia menerima kantong penuh koin dan terlihat sedikit terkejut dengan jumlahnya. Han-gyol menjelaskan bahwa ia menambahkan jumlah ekstra di luar yang telah disepakati, meskipun misi belum 100% selesai. Sersan itu tersenyum dan menyatakan bahwa karena mereka menemukan mayat Lee Sang-jun, misi mereka sudah dapat dianggap selesai. Ia mengatakan akan memalukan jika menyebarkan kabar bahwa pasukan keamanan dibantai oleh goblin yang tidak berarti. Tertawa meremehkan, pemanah kelompok tersebut menjadi sangat kesal dengan nada mengejeknya, sementara rekannya memintanya untuk mengecilkan suaranya. Tidak peduli dengan kejengkelan mereka, Sersan itu membuat gestur meremehkan dan menyuruh para tentara bayaran untuk segera enyah. Pemimpin berpengalaman pemburu bara hanya menyaksikan dalam keheningan mutlak, memegang kantong koin yang diterimanya. Ia dengan bijaksana melihat ke belakang sementara Sersan itu berjalan pergi bersama penjaga benteng lainnya. Ia kemudian mengangkat kantong koin ke arah rekan-rekannya dengan ekspresi yang sedikit lebih ringan. Anggota kelompok lainnya memuji ketenangan orang tua itu dan merayakan pekerjaan bagus yang mereka selesaikan. Di dekatnya, sebuah papan petunjuk menunjukkan arah, sementara salah satu tentara bayaran merenungkan bahwa ia semakin marah semakin ia memikirkan masalah tersebut. Mereka berkuda di sepanjang jalan saat matahari terbenam, mengeluhkan bahwa para penjaga tampaknya memperlakukan mereka seperti pedagang keliling biasa alih-alih prajurit. Pemuda berkacamata itu bertanya kepada sang pemimpin tentang bonus, dan ia membenarkan bahwa Sersan itu benar-benar menambahkan 2 koin perak ekstra per kepala. Pemanah tersebut merasa frustrasi dan berpikir konyol bahwa perwira itu bertindak begitu arogan hanya karena sedikit koin. Ia kemudian mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan mengabaikan situasi tersebut, mengingatkan bahwa pemimpin itu sendiri mengakui bahwa ia belum pernah melihat jenis monster seperti itu. Rekannya memanggil pemanah itu dengan nama Hong Yeom dan bertanya apakah ia masih tidak tahu gaya pemimpin mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menyelidiki rumah-rumah lokal karena insiden tersebut terlalu mencurigakan untuk diabaikan begitu saja. Sang pemimpin membenarkan dan membagikan bahwa, menurut koroner, Sersan Lee Sang-jun disiksa secara brutal sebelum tewas. Ia menambahkan bahwa goblin biasa menyerang kepala dengan alat atau menggigit bagian vital dan tidak pernah menyiksa korban seperti itu. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk yang belum pernah terjadi sebelumnya atau seseorang yang sangat cerdas bertindak di balik layar untuk mengendalikan mereka. Sang tetua menyarankan agar mereka menemukan penginapan terdekat untuk mulai menyelidiki tempat desas-desus beredar, mengambil kesempatan untuk minum sedikit. Hong Yeom mengeluh bahwa ia telah berjanji untuk berhenti minum, tetapi orang tua itu tertawa dan mengatakan itu hanya lelucon belaka. Sementara itu, malam tiba dan menampakkan papan kayu di hutan yang ditandai dengan panah dan rune jahat. Gorlos membuka pintu ke ruangan batu dan memberitahu Jang Hayeon bahwa itu akan menjadi tempat perlindungannya untuk saat ini. Terkesan dengan kenyamanan ruangan itu, ia bertanya apakah goblin hidup mirip dengan manusia, tetapi ia langsung membantahnya. Ia menjelaskan bahwa ia mengadaptasi ruangan itu sedemikian rupa agar ia dapat beristirahat dengan nyaman selama tinggal di sana. Cukup berterima kasih atas kebaikan monster yang tidak biasa itu. Ia dengan malu-malu berterima kasih sambil menundukkan kepalanya.
Ia menunjukkan di mana tempat tidur berada dan memberitahunya bahwa ia dapat memilih apa yang akan dimakan dari makanan yang dibawa bawahannya. Jang Hayeon duduk dengan hati-hati di atas kasur empuk, masih mencerna segala sesuatu yang terjadi padanya. Gorlos mengamatinya dan berkomentar bahwa terlepas dari perasaannya tentang seluruh situasi aneh ini, ruangan itu adalah tempat paling aman untuknya saat ini, tetapi ia memerhatikan bahwa gadis itu sudah jatuh tertidur pulas. Pemimpin goblin itu tersenyum tipis melihat gadis manusia itu sudah langsung merasa betah dalam waktu singkat. Ia tidur dengan damai dan santai, terbungkus sepenuhnya di bawah selimut coklat yang nyaman. Gorlos memasang ekspresi serius dan penuh pertimbangan, berfokus pada tugas-tugasnya dan masa depan yang perlu ia rencanakan. Duduk di depan meja kayu dengan peta terbentang, ia memutuskan sudah waktunya untuk mengatur situasi saat ini di dalam pikirannya. Dengan gestur sederhana, sang prajurit mengetuk ruang kosong untuk memanggil layar mengambang sistemnya. Layar hijau tersebut menampilkan gambar terbarunya beserta statistik level 6 dan gelarnya sebagai Master Clan. Ia merenungkan betapa nyamannya membuka jendela status kapan saja, mengingat sebelumnya ada batas 2 kali sehari. Berfokus pada membaca informasi yang bersinar itu, ia mulai menganalisis secara cermat detail dari misi aktifnya. Ia memeriksa misi bertahan hidup 100 hari yang memiliki sisa 20 hari, penasaran dengan hadiah toko rahasia. Selanjutnya, ia menganalisis persyaratan untuk evolusi spesiesnya, melihat pilihan yang tersedia seperti pembunuh, assassin, atau pembuat senjata, blacksmith. Ia merenungkan apakah memilih jalur dukun, shaman, atau pemanah akan menyebabkannya mengikuti jalur evolusi yang sama dengan Morsel atau Mev. Ia dengan cepat menepis gagasan itu, mengingat ia menghabiskan seluruh hidupnya bertarung dengan pedang, dan tidak masuk akal untuk beralih ke serangan jarak jauh. Ia menancapkan pedangnya ke meja dengan tekad dan menyimpulkan bahwa tetap berada di kelas prajurit pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihannya. Gorlos ingat bahwa pengkhianat pertama yang disingkirkan adalah Lee Sang-jun, tetapi target akhir balas dendamnya yang sebenarnya adalah Hayuri. Ia dengan tegas menyatakan bahwa bahkan jika Sulgi masih hidup, kejahatan yang dilakukan oleh mereka tidak terlupakan, dan masing-masing akan membayar harganya. Tiba-tiba, Mev berlari ke dalam ruangan berteriak putus asa bahwa ia membawa berita besar untuk Gorlos. Sang prajurit berbalik kebingungan dan bertanya berita besar apa ini, membuat sang pemanah tampak sedikit malu di tempat. Ia dengan panik menunjuk ke belakang dan mencoba menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi tepat di luar. Namun, ia tiba-tiba membeku di tengah kalimat dengan mata terbelalak setelah menyadari sesuatu yang aneh di dalam ruangan itu. Ekspresi Mev benar-benar berubah menjadi kesedihan, dan pemimpin goblin itu bertanya dengan bingung apa yang salah dengannya. Sang pemanah mulai menangis kencang dan menuduhnya sebagai pembohong, membuat Gorlos benar-benar tidak dapat memahami alasan di balik hal tersebut. Ia menjerit bahwa ia membencinya dan berlari keluar dari sana, sementara ia bersikeras agar Mev setidaknya memberitahunya apa berita besar itu. Gorlos mengejarnya, dengan tegas meraih lengannya, dan memintanya untuk menunggu sebentar untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sambil menangis terseduh-seduh, ia menunjuk ke arah kamar dan meminta penjelasan mengapa tawanannya tertidur di tempat tidurnya. Dengan putus asa, ia mencengkeram erat pakaian pria itu dan bertanya sambil menangis apakah mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan intim. Ia menangis secara dramatis dan mengatakan bahwa pria itu adalah miliknya, jadi pria itu seharusnya menidurinya terlebih dahulu. Apakah aku sudah kehilangan akal sehat atau aku benar-benar mulai menyukai seorang goblin sebagai waifu? Untuk menenangkannya sekali dan untuk selamanya, Goro secara tidak terduga menariknya ke dalam pelukan yang hangat dan erat. Terkejut sepenuhnya oleh gestur tersebut, pemanah wanita itu langsung merona merah dan berhenti menangis. Goros tertawa pelan dan meyakinkannya bahwa itu adalah omong kosong belaka, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sambil menatap langsung ke dalam matanya penuh harapan, ia dengan malu-malu bertanya apakah itu benar-benar kenyataan. Pria itu tersenyum hangat dan mengingatkannya bahwa ia adalah wanitanya. Sambil mencondongkan tubuh lebih dekat untuk berbicara dengan lembut, ia berbisik bahwa hal-hal semacam itu harus dilakukan dengannya, membuat sang goblin berubah menjadi kemerahan sepenuhnya dan membeku karena rasa malu. Ia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya apa berita besar yang ingin ia sampaikan, tetapi ia menyadari rekannya telah benar-benar terdiam kaku. Tiba-tiba, sang pemanah mengerjap kembali ke dunia nyata dan teringat alasan mengapa ia menerobos masuk ke dalam ruangan. Ia dengan tegas menunjuk ke arah luar dan mengungkapkan bahwa pemburu bara, Ember Hunters, sedang berada di wilayah tersebut untuk aktif mencarinya. Goros membuat ekspresi lucu dan bertanya dengan bingung siapa pemburu yang baru saja ia sebutkan itu. Mev dengan tidak sabar mengoreksinya dalam bahasa monster dan memperingatkan bahwa mereka adalah sekelompok bajingan yang sangat berbahaya. Keduanya mulai berdebat secara komika mengenai pengucapan nama kelompok manusia tersebut yang benar. Tiba-tiba, Goros berhenti dan mulai mengulangi nama itu di dalam benaknya, mencoba membuat hubungan dengan apa yang ia dengar. Pada saat itu, kepanikan mendadak melanda sang prajurit goblin dan setescah butir keringat dingin mengalir di pipinya. Ia mencengkeram bahu Mev karena putus asa dan menuntut untuk mengetahui apakah ia benar-benar sedang membicarakan pemburu bara. Terkejut dengan reaksinya, Mev mengeluh dan mengatakan bahwa itulah persisnya yang telah ia coba katakan sejak awal. Goros perlahan melepaskan bahu wanita itu setelah menyadari beratnya situasi yang mereka hadapi. Ia mulai berjalan mondar-mandir dengan gugup,
tidak dapat memahami mengapa ia harus menghadapi kelompok spesifik itu dari semua orang yang ada. Keheningan gua dipecahkan oleh suara bergema dari langkah kaki cepat yang berlari menembus ruang gelap. Dua orang dengan putus asa berlari menuju pintu keluar gua yang diterangi cahaya, berusaha menyelamatkan diri tepat waktu. Salah satu pemuda berlari dengan sekuat tenaga, kelelahan, megap-megap dengan gigi diketap karena rasa genting yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah kapak tajam dilemparkan menembus udara oleh monster tikus yang mengerikan di dalam kegelapan. Senjata itu menghantam telak punggung Shindyuk, membuatnya mengeluarkan jeritan kesakitan yang tak tertahankan saat ia tersungkur oleh hantaman tersebut. Ia jatuh tak bergerak ke lantai batu gua, dan temannya meneriakkan namanya dengan putus asa sambil menoleh ke belakang. Saat pemuda itu berusaha membangunkan temannya yang jatuh dengan segala cara, monster tikus itu perlahan mendekat sambil memegang senjata. Ia menelan ludah dengan susah payah dan menggertakkan giginya dalam teror saat menyadari musuh semakin mendekat untuk menyerangnya juga. Tiba-tiba, tebasan cahaya terang muncul dari ketiadaan dan menghantam monster tersebut secara telak dengan serangan yang menghancurkan. Sangat terkejut dengan penyelamatan yang tak terduga, pemuda itu mendongak sementara sebuah suara bertanya apakah ia baik-baik saja. Kelompok pemburu muncul di pintu masuk yang terang dan sang pemimpin memperkenalkan diri mereka sebagai pemburu bara, sebuah kelompok tentara bayaran. Pemimpin kelompok tentara bayaran itu menatap dengan seksama pemuda yang diselamatkan dan dengan sopan menanyakan siapa namanya. Masih gemetar dan ketakutan, pemuda itu pertama-tama menjawab dengan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia berjuang untuk berbicara dan akhirnya mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Kim Taesung, memperjelas bahwa itu adalah dirinya sebelum bereinkarnasi. Kembali ke masa kini di dalam gua, Mev berjalan dengan cemas di belakang pasangannya dan dengan penuh kasih sayang bertanya apakah ia benar-benar baik-baik saja. Ia mengutuk dalam hati dan mengakui bahwa ia tahu tindakannya akan menarik perhatian, tetapi tidak pernah menyangka pemburu bara akan ikut campur. Gorus berbalik dengan cemas kepada Mev dan menuntut untuk mengetahui di mana kelompok tentara bayaran itu terakhir kali terlihat oleh para pengintai. Sementara itu, kelompok pemburu mencapai ngarai dan melihat sebuah bendera monster besar tergantung di dekat pintu masuk. Bendera kain putih itu bergambar simbol tengkorak dengan pedang yang menembusnya dan sayap hitam di sisi-sisinya. Pemimpin kelompok berbalik ke samping menghadap dua pengikut setianya dan bertanya apakah semua orang sadar akan misi mereka. Keduanya mengonfirmasi bahwa rencananya adalah membersihkan sarang pembunuh, menyelamatkan warga sipil, dan melacak lokasi goblin misterius itu. Dengan semua orang yang siap dan bertekad untuk bertempur, pemimpin berpengalaman tersebut menghunus pedang kembar miliknya untuk memulai aksi. Sementara itu, di sarang penculik, seorang penjaga yang bosan mengawasi sekelompok warga sipil yang ditawan sebagai sandera. Warga sipil yang ditangkap menangis diam-diam dalam ketakutan dan keputusasaan, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka mulai saat itu. Tiba-tiba, suara prajurit tua itu bergema dari atas, menarik perhatian para penjahat yang berkumpul di sekitar api unggun. Ia mengatakan bahwa ia tahu orang-orang yang mereka cari ditawan di sana dan dengan sopan meminta mereka untuk bekerja sama dan menyerahkan mereka. Para bandit menjadi sangat marah atas keberanian para penyusup dan bertanya-tanya siapa orang-orang bodoh itu di muka bumi ini. Salah satu dari mereka dengan cepat menghunus kapaknya dan dengan marah memerintahkan semua orang untuk segera membunuh para penyusup tanpa ampun. Seluruh gerombolan menyerbu dengan marah ke arah para tentara bayaran, menuntut untuk mengetahui dari mana bajingan-bajingan itu berasal. Pemimpin pemburu mendesah dan dengan dingin mengamati bahwa, seperti yang diduga, mereka tidak berniat bekerja sama secara damai. Bos para penjahat mengangkat kapaknya dan berteriak bahwa para penyusup telah memilih tempat terburuk di dunia untuk menerobos masuk. Dengan gerakan yang cepat dan tanpa celah, pendekar pedang berpengalaman tersebut melancarkan serangan balik yang presisi terhadap musuh yang sedang maju. Pemimpin bandit menjerit kesakitan yang luar biasa saat melihat lengannya tertebas oleh serangan gencar sang prajurit tua. Tanpa memberi kesempatan untuk pulih, pendekar pedang itu dengan cepat memenggal kepala musuh, mencipratkan darah ke lantai batu. Ia maju bagaikan angin puyuh sejati di antara para bandit lainnya, membuat sayatan presisi dan menghabisi beberapa orang sekaligus. Salah satu penjahat di tempat tinggi memerintahkan para pemanah untuk mengincar prajurit tua itu dan menembakkan semua panah mereka kepadanya. Namun, sebelum mereka sempat menembak, para pemanah musuh terkena panah berapi dan jatuh tak bernyawa. Pemanah kelompok tentara bayaran itu menurunkan busurnya dengan ekspresi serius dan mengejek mereka, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan hal itu. Putus asa atas banyaknya korban yang jatuh dengan cepat, salah satu penjahat meneriaki penyihir kelompok tersebut, memerintahkannya untuk segera muncul. Sementara itu, pemimpin pemburu bara terus dengan mudah menghabisi setiap musuh yang mencoba menghadapinya. Ia berhenti sejenak di tengah tumpukan mayat yang bergelimpangan dan berkomentar pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar mulai menua dan lambat. Tiba-tiba, pusaran energi sihir biru yang dingin mulai terbentuk dengan intensitas tinggi tepat di depannya. Merasakan bahaya yang mendekat, pemanah kelompok tersebut berteriak agar pria tua itu mundur sementara ia menyiapkan panah api. Namun, penyihir berkacamata itu dengan cepat melangkah maju dan melompat ke arah sihir musuh untuk menggunakan kemampuan khususnya. Dampak masif dari energi pembeku terjadi, sepenuhnya memblokir serangan mematikan yang datang dari lawan. Ketiga tentara bayaran berdiri kokoh di tengah debu sementara musuh dengan marah bertanya siapa mereka sebenarnya di dunia ini. Penyihir es musuh muncul melayang di atas awan es dan asap,
menghasilkan tornado pembeku yang kuat di atas dirinya sendiri. Pria menakutkan dengan mata menyala itu adalah Choi Dokpal, pengguna sihir es yang ditakuti dan berbahaya di wilayah tersebut. Ia dengan marah bertanya siapa mereka yang berani mencampuri urusan orang lain, bertanya apakah mereka sudah gila. Sambil dengan tenang membenarkan monokelnya, penyihir muda tentara bayaran itu menjawab bahwa yang benar-benar gila di sana adalah musuh itu sendiri. Dengan tatapan analitis yang sangat serius, ia memusatkan perhatiannya pada kemampuan sihir lawannya di hadapannya. Ia berjalan perlahan dan berkomentar betapa menyedihkannya seseorang dengan bakat sihir langka bersekutu dengan sekelompok pembunuh. Pria muda itu menyebut saingannya sebagai sampah yang menyedihkan, membuat Choi Dokpal sangat marah dan berniat haus darah atas penghinaan tersebut. Penyihir es musuh memamerkan senyuman mengerikan, bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan mematikannya terhadap mereka. Ia meraung penuh kebencian dan memerintahkan tentara bayaran itu untuk mati hari ini juga, menyalurkan badai salju masif di area tersebut. Dengan gestur cepat, ia melemparkan mantra tombak es miliknya langsung ke dada lawan mudanya. Alih-alih mencoba mengelak atau bertahan, penyihir tentara bayaran itu justru memberikan senyuman percaya diri dan mengejek dalam menghadapi serangan itu. Penjahat tersebut terkejut total saat menyadari sihirnya lenyap begitu saja, menuntut untuk mengetahui mengapa sihir itu tidak berfungsi. Menunjukkan sepotong es bercahaya yang melayang di atas telapak tangannya sendiri, pemuda itu dengan nada mengejek bertanya apakah mantra itu yang dimaksud. Gemetar dalam ketakutan, penjahat itu menuntut untuk mengetahui siapa dirinya dan bagaimana ia bisa menggunakan sihirnya sendiri. Mendengar balasan bahwa ia adalah seorang anti-sihir, ia mengarahkan jarinya seperti pistol dan secara khusus mendefinisikan dirinya sebagai pencuri mantra sebelum mensimulasikan tembakan. Pada saat yang sama, tombak es yang dicuri diluncurkan dengan ganas dan menembus kepala penyihir musuh secara mematikan. Tubuh tak bernyawa penjahat itu terjun dari atas dan menghantam keras tanah berbatu di lembah hutan. Dengan kekebalan dan keanggunan total, pemuda itu membenarkan monokelnya lagi seolah-olah tidak ada hal spesial yang baru saja terjadi. Ia berkomentar bahwa hal itu sepenuhnya menghilangkan bahaya dari sarang pembunuh tersebut, tetapi pemimpin tua itu menyetujuinya dengan sedikit keraguan. Pemuda pemanah kelompok tersebut mendesak kesal dan menyebut rekan penyihirnya sebagai orang bodoh yang lengkap karena melakukan hal itu. Ia berteriak, menjelaskan bahwa ia seharusnya menangkap target bernilai tinggi untuk diinterogasi, dan penyihir itu mengakui bahwa ia melupakan detail tersebut. Pendekar pedang berpengalaman itu menyela pertengkaran mereka dan meminta mereka untuk fokus sepenuhnya pada keselamatan para sandera sekarang. Kedua pemuda itu dengan sigap menyetujui perintah pemimpin mereka dan berlari di belakangnya menuju lokasi di mana warga sipil berada. Bersembunyi tinggi di dalam jurang, Gorold mengawasi kelompok yang dengan hati-hati mendekati orang-orang yang baru diselamatkan agar tidak menakuti mereka. Melihat sikap mulia dari para pemburu tersebut, prajurit goblin itu merenung dengan penuh kagum bahwa mereka tetaplah orang-orang yang sangat baik. Tiba-tiba, sebuah notifikasi suara sistem bergema di dalam pikiran Gorold, membuatnya benar-benar terkejut. Jendela peringatan memperingatkan bahwa sebuah misi eliminasi telah terpicu karena adanya musuh yang kuat di dekatnya. Sistem menampilkan profil pendekar pedang senja, Twilight Swordsman, menunjukkan bahwa dia adalah lawan tangguh level 26. Selanjutnya, sistem menampilkan kartu pemanah api merah, Red Flame Archer, yang mencatat status tempurnya di level 18. Terakhir, sistem merinci profil pencuri mantra, Spell Thief, level 21, melengkapi ancaman rangkap 3 tersebut. Peringatan akhir sistem muncul secara langsung dan tanpa ampun, memerintahkannya untuk mengeliminasi semua target manusia tersebut. Gorold menggeretakkan giginya dengan rasa kesal yang luar biasa dan mengutuk pelan menghadapi perintah konyol dari sistem tersebut. Layar merah itu terus mendesak dengan notifikasi, berkedip tanpa henti agar dia mengonfirmasi dimulainya pertempuran. Ketiga profil tentara bayaran itu terus melayang di depan matanya, menyoroti kekuatan masing-masing. Perintah eliminasi menyala sekali lagi, menuntutnya untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok tersebut. Dengan menutup matanya rapat-rapat, prajurit goblin itu memaksakan diri untuk mempertahankan kendali dan membuat keputusan yang tepat. Ia membuka satu matanya dengan penuh tekad dan bertekad untuk menolak sepenuhnya perintah yang dipaksakan oleh sistem tersebut. Dengan gerakan tegas, ia mengetuk layar yang melayang untuk mengakses pengaturan dan membatalkan misi tersebut. Sistem mengeluarkan peringatan gila bahwa meninggalkan misi akan mengurangi reputasi klan dan mengenakan penalti. Mengabaikan konsekuensi buruk tersebut, Gorold menjawab dengan keyakinan dan secara verbal memerintahkan pembatalan misi tersebut. Berbagai peringatan penalti muncul berikutnya dan karena lelah dengan begitu banyak kebisingan, ia menyuruh layar itu untuk menutup mulutnya di dalam hati. Ia merenungkan bahwa merekalah satu-satunya yang menyelamatkannya tanpa meminta apapun sebagai balasan di masa lalu dan bahwa ia bukanlah monster berdarah dingin yang tega membunuh mereka. Menyaksikan mereka pergi dari atas tebing, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghindari bentrokan langsung dengan kelompok itu bagaimanapun caranya. Persenjataan adegan beralih ke jalanan di bawah langit siang hari di mana sebuah tanda kayu menunjukkan bahwa desa Pendleton sudah sangat dekat. Di desa tersebut, seorang anak laki-laki berlari dengan penuh semangat memperingatkan seluruh penduduk desa bahwa para tentara bayaran akhirnya tiba. Ia dengan gembira berteriak bahwa para sandera yang sebelumnya diculik juga kembali dengan selamat bersama kelompok tersebut. Penduduk desa merayakannya dengan rasa lega, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para prajurit pemberani karena berhasil menyelesaikan misi.
Sebuah gelombang keramaian besar dimulai dengan pasangan dan anggota keluarga yang saling memanggil nama dan berlari untuk berpelukan dengan penuh emosi. Sementara penduduk desa saling menghibur satu sama lain, ketiga tentara bayaran tersebut menyaksikan pemandangan itu dengan bahagia karena telah mengembalikan kedamaian bagi orang-orang tersebut. Kepala desa membungkuk dengan rasa terima kasih yang mendalam dan pemimpin tua itu dengan rendah hati menjawab bahwa ia senang bisa membantu. Lelaki parubaya itu mencurahkan kekesalannya dengan menyebutkan bahwa penjaga lokal hanya pandai memungut pajak berlebihan dan tidak akan pernah mengangkat tangan untuk membantu mereka dalam krisis. Ia menyerahkan sekantong kecil koin sebagai hadiah yang dijanjikan sambil dengan tulus meminta maaf karena tidak dapat menawarkan jumlah yang lebih besar. Pendekar pedang yang baik hati itu menerima pembayaran tersebut dengan senyuman hangat dan meyakinkan bahwa jumlah itu sudah lebih dari cukup. Ia kemudian memanfaatkan momen itu untuk bertanya apakah kepala desa mendengar rumor terbaru tentang keberadaan goblin di wilayah tersebut. Lelaki tua itu sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut dan mencoba memutar otaknya untuk melihat apakah ada rumor yang dapat membantu pencarian mereka. Sementara itu, kembali ke ruang batu, Jang Hayung terbangun dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mencoba menyesuaikan diri. Ia dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju pedang kecil yang tertancap di meja kayu. Ia mengamati bilah tajam itu dari dekat dengan tatapan penuh pertimbangan dan agak cemas mengenai apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, suara redam yang aneh dari sesuatu yang jatuh ke lantai menarik perhatiannya di tengah keheningan ruangan. Terkejut oleh suara mendadak itu, ia melompat ke belakang dan menjerit ketakutan memanggil ibunya. Ia melihat ke lantai dan melihat beberapa buah ungu misterius menggelinding dan memantul di lantai batu ruangan itu. Berjongkok di tanah, ia dengan hati-hati mengambil salah satu buah tersebut sambil melihat tangan hijau mungil menggapai untuk mengambil buah lainnya. Di hadapannya muncul seekor bayi goblin yang menggemaskan dengan rambut perak panjang, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kepolosan. Terpesona oleh kelucuan makhluk tersebut, Jang Hayung tersenyum lembut dan dengan ramah menawarkan makanan itu kepadanya. Bayi goblin kecil itu mengeluarkan pekikan gembira dan mulai berjalan dengan canggung ke arah gadis manusia muda tersebut. Ia mengulurkan tangan hijau mungilnya dengan antusias untuk meraih buah ungu yang ditawarkan kepadanya. Alih-alih hanya mengambil makanan itu, bayi tersebut melompat dan memeluk kaki Hayung erat-erat, sedikit mengejutkan gadis muda itu. Anak kecil itu bersandar penuh kasih sayang ke dalam pelukan manusia tersebut, menunjukkan bahwa ia sangat menyukai teman baru yang ditemukannya. Sepenuhnya lumer oleh kasih sayang, gadis manusia itu dengan tenang berkomentar betapa lembut dan menggemaskannya bayi perempuan tersebut. Sambil mengelus bayi itu, sebuah sinyal sistem yang bersinar tiba-tiba muncul melayang tepat di depan matanya. Layar biru tersebut menampilkan misi berburu tutorial yang memerintahkannya untuk mengeliminasi seekor goblin guna membangkitkan kemampuan uniknya. Ia menatap pedang yang tertancap di meja, memproses persyaratan kejam dari sistem untuk mendapatkan kekuatan. Selanjutnya, ia melirik dari sudut matanya ke arah bayi goblin manis yang tetap menempel di lengannya dengan sangat polos. Malam kembali turun di atas hutan, mengungkapkan sebuah tempat perkemahan kecil dengan api unggun dan tenda-tenda di bawah cahaya bulan. Beberapa daging monster kecil dipanggang perlahan di atas tongkat di atas api yang menyala terang. Penyihir muda itu menawarkan makanan matang kepada sang pemimpin yang berterima kasih kepadanya dan dengan ramah meminta anak-anak muda itu untuk makan terlebih dahulu. Dengan rasa penasaran, sang pemanah bertanya kepada lelaki tua itu tentang apa yang telah ia pikirkan dengan begitu serius sejak mereka tiba di sana. Ia mengelus jenggotnya sambil berpikir dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang goblin yang sedang mereka lacak. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan semua petunjuk, hampir semua kerusakan yang disebabkan oleh korban monster tersebut terfokus pada orang-orang bersenjata yang dipanggil. Ia menyimpulkan bahwa para korban adalah orang-orang yang dibenci oleh penduduk setempat, menunjukkan bahwa goblin tersebut memiliki kecerdasan untuk memilih target yang mudah. Penyihir berkacamata itu terkejut mendengar kemungkinan seekor goblin begitu cerdas, menyerupai pemburu strategis. Pemimpin tua itu memperingatkan bahwa bukan itu saja dan menyebutkan rumor baru yang baru saja ia temukan dari kepala desa. Ia mengungkapkan dengan serius bahwa menurut cerita setempat, ada goblin tertentu yang mampu berbicara bahasa manusia. Pemanah muda itu mulai tertawa mengira itu adalah kebohongan dan penyihir itu setuju dengan mengatakan makhluk-makhluk itu hampir tidak tahu cara membuat suara. Sementara keduanya mengejek cerita tersebut, siluet yang akrab diam-diam mendekati mereka dari belakang dalam kegelapan. Gorol berbicara dengan nada tenang bahwa ia akhirnya menemukan mereka di sana, memanggil nama mereka sebagai anggota Ember Hunters. Prajurit goblin itu berjalan dengan tenang keluar dari pepohonan gelap, menampakkan dirinya di hadapan api unggun perkemahan. Pada detik yang sama, kedua tentara bayaran muda itu melompat mundur untuk waspada dan menghunus senjata mereka untuk bertempur. Pemimpin goblin itu menatap pendekar pedang tua itu dan dengan cerdik berkomentar bahwa ia menyadari mereka telah menyelidikinya cukup banyak. Ia dengan tenang menambahkan bahwa karena itu, ia lebih memilih untuk melewati perkenalan formal di antara mereka tanpa membuang waktu untuk berbicara. Pemanah cepat itu menembakkan panah cepat langsung ke arah penyusup tersebut. Dengan refleks yang luar biasa cepat, Gorol mengangkat tangannya dan berhasil menangkap panah tersebut dari udara dengan sangat mudah. Kedua anak muda itu berdiri dengan rahang terbuka lebar dan sangat terkejut atas kelincahan manusia super monster itu. Ia mematahkan panah tersebut dengan tangannya dan dengan sopan meminta mereka untuk menghindari melakukan hal itu lagi, mengklaim bahwa ia telah menerima peringatan tersebut.
Prajurit itu dengan dingin mengungkapkan bahwa sebelum datang ke perkemahan, ia meninggalkan sekutunya untuk menyergap di sekitar desa Pendleton. Ia memperingatkan bahwa jika ia tidak kembali ke rekan-rekannya tepat waktu, semua orang sudah tahu betul nasib mengerikan apa yang menanti penduduk desa. Para pemuda itu menyadari dengan frustrasi bahwa ia menggunakan desa tersebut sebagai sandera untuk mencegah serangan, menegaskan betapa liciknya monster itu. Pendekar berpengalaman itu mengamati goblin tersebut dengan keseriusan dan mencoba memahami niat sebenarnya di balik kata-katanya. Ia mengangkat tangannya dan bertanya langsung kepada monster itu apakah mereka harus berasumsi bahwa ia datang ke sini hanya untuk berbicara secara damai. Gorol dengan hormat mengonfirmasi dan dengan sopan meminta mereka memberinya waktu beberapa menit perhatian untuk berbicara. Lelaki tua itu setuju untuk mendengarkan dan goblin itu langsung meminta mereka untuk berhenti melacak jejaknya dan meninggalkan wilayah itu. Sang pemimpin mengatakan mereka berencana untuk menghentikan serangan terhadap manusia dan mengusulkan untuk menemukan kesepakatan damai mengingat goblin tersebut adalah makhluk rasional. Prajurit itu dengan murah menjawab bahwa ada manusia tertentu yang perlu ia eliminasi tanpa terkecuali dan bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya. Pendekar pedang itu mengakui kecerdasannya yang besar tetapi menunjukkan bahwa monster itu tampaknya tidak begitu memahami cara kerja negosiasi. Dengan ekspresi serius, pemburu tua itu menyimpulkan bahwa dengan mempertahankan pendirian tegas itu, tak seorang pun dari mereka akan dapat mencapai kesepakatan bersama. Gorol membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak datang ke sini untuk benar-benar bernegosiasi melainkan untuk mencegah mereka menderita kematian yang sia-sia dan tidak perlu. Ia menetapkan batas waktu 1 minggu bagi mereka untuk mengemas barang-barang mereka dan secara permanen meninggalkan wilayah tersebut, meninggalkan sang pemimpin dalam keheningan. Ia mengakhiri dengan menyatakan secara hikmat bahwa peringatan ini adalah kesopanan dan pertimbangan terakhir yang akan ia berikan kepada mereka sebelum mengambil tindakan. Sementara itu, di dalam ruang batu yang gelap, Zhang Haiyan memusatkan perhatiannya pada dilema yang baru saja ia terima dari layar sistemnya. Di hadapannya, bayi goblin yang menggemaskan terus dengan gembira memakan buah ungu tersebut, tidak tahu sedikitpun tentang bahaya di sekitarnya. Gadis muda manusia itu mengamatinya dalam diam dengan perasaan campur aduk mengenai tugas mengerikan yang dibebankan kepadanya. Matanya kembali menatap pedang tajam yang tertancap di atas meja, yang melambangkan kekuatan mudah yang bisa ia peroleh. Membuat keputusan cepat, tangan Zhang Haiyan menggenggam erat hulu pedang logam tersebut untuk menariknya keluar. Ia memegang pedang itu erat-erat di belakang punggungnya sambil mengawasi bayi kecil yang tak berdosa, sementara peringatan berburu goblin masih menyala.